Episode 43 RG Penciptaan, ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. Jennifer, yang sedang menonton TV, diam-diam cemberut. Dia adalah seorang pencuri dan tentu saja berselisih dengan orang-orang seperti polisi dan pejabat. Jadi dia tidak perlu mengharapkan sikap yang baik terhadap Carlos. Saat ini, Zhao Ling akhirnya meletakkan ponselnya. Melihat ini, Chu Zixin berkata dengan sangat bijaksana, Tuan Carlos, mari kita bicarakan dulu. Jika Anda butuh sesuatu, telepon saja saya. Terima kasih, Nona Chu, kata Carlos sambil tersenyum. Zhao Ling dengan santai duduk di sofa dan menunjuk ke cangkir teh di atas meja kopi. Tuan Carlos, ayo kita minum tehnya. Haha, keterampilan membuat teh Zixin cukup bagus, tidak kalah dengan para ahli upacara minum teh itu. Ya, Nona Chu adalah seorang jenius. Tentu saja dia luar biasa dalam segala hal yang dia lakukan. Carlos segera mengambil cangkir teh dan menyesapnya, dan memuji enak sekali. Orang Tiongkok memperhatikan kerendahan hati, yang terutama tercermin dalam upacara minum teh ini. Saya harus mengatakan bahwa keterampilan upacara minum teh Nona Chu sangat luar biasa. Salah satu dari 3 rasa. Jennifer di sebelahnya memasang ekspresi aneh di wajahnya. Dia mencondongkan tubuh ke telinga Chu Zixin dan berbisik dengan suara rendah, Sister Zixin, teh yang kamu buat sangat enak. Kapan kamu mengizinkan saya mencobanya? Jangan mengolok-olokku. Jika kamu pergi membuat teh sekarang, dia akan mengatakan hal yang sama. Chu Zixin memutar matanya dan berkata. Jennifer tertawa dan berkata, hehe, dia benar-benar penyanjung, tapi orang ini juga pintar dan memilih penyanjung yang baik. Di sana, Zhao Ling tersenyum dan berkata, haha, saya tidak menyangka level bahasa Mandarin Tuan Carlos begitu bagus, dan kata-katanya sangat akurat sehingga bahkan banyak orang Tiongkok tidak dapat menandinginya. Tuan Zhao Ling itu konyol. Saya hanya menyukai bahasa Mandarin sejak saya masih kecil, jadi saya sering mempelajarinya. Setelah beberapa dekade, saya hampir tidak mahir dalam bahasa itu. Carlos tersenyum percaya diri. Dia dulu belajar bahasa Mandarin hanya untuk bersenang-senang, tetapi sekarang tampaknya hal itu membuatnya lebih disukai di depan Zhao Ling. Haha, karena Tuan Carlos sangat menyukai bahasa Mandarin, kita bisa mempelajarinya bersama jika ada kesempatan. Zhao Ling berkata dengan tenang. Ngomong-ngomong, Tuan Carlos datang menemui saya hari ini. Ada apa? Saya di sini untuk meminta maaf kepada Tuan Zhao Ling. Ketika dia mulai berbisnis, Carlos langsung menjadi serius. Saya sangat menyesal atas kelakuan ceroboh Clark kemarin. Sebenarnya, ini salah saya. Saya mendengarkan kebohongan Jim Ford dan mengirim Clark ke sini tanpa menyelidikinya dengan cermat. Saya minta maaf karena menyinggung Tuan Zhao Ling. Dia sangat cerdas dan tidak menyalahkan semua orang secara tidak langsung, karena dia tahu bahwa Zhao Ling pasti telah menyelidiki dengan jelas sebab dan akibat dari kejadian kemarin. Mengabaikan tanggung jawab dalam keadaan seperti itu akan dengan mudah membangkitkan kebencian Zhao Ling. Dalam hal ini, dia hanya menceritakan masalahnya dengan jelas dan dengan jelas menyatakan tanggung jawabnya. Ini akan membuatnya tampak murah hati dan meningkatkan kesannya di depan Zhao Ling. Haha, Tuan Carlos benar-benar jujur, dia memang orang yang pintar, kata Zhao Ling dengan mata yang dalam. Carlos tersenyum genit, itu karena saya tahu betul bahwa tidak ada yang bisa disembunyikan di depan Anda, Tuan Zhao Ling. Ngomong-ngomong, Tuan Zhao Ling, apa yang terjadi dengan keluarga Ford? Apakah karakter seperti itu masih ada? Berguna? Tanpa Anda mengambil tindakan sendiri. Jika mereka menyinggung Anda, saya dapat melakukannya untuk Anda dan menyingkirkan lalat-lalat itu? Haha, sebenarnya bukan apa-apa. Hanya kesepakatan bisnis baru-baru ini yang dilakukan oleh keluarga Ford yang sangat menarik minatku. Zhao Ling tersenyum ringan, mengeluarkan dokumen dari laci meja kopi dan menyerahkannya kepada Carlos. Ini adalah beberapa informasi yang saya temukan dalam 2 hari terakhir. Anda dapat melihatnya? Carlos mengambil informasi itu dengan kedua tangannya dan membukanya untuk dibaca dengan cermat. Tanpa diduga, semakin banyak dia membaca, dia menjadi semakin ketakutan. Apa yang dijelaskan dalam dokumen itu jelas tentang keluarga Ford yang menjual ramuan penguat di pasar gelap. Kilo, Presiden Pemerintah Federasi Bumi, telah memerintahkan beberapa hari yang lalu untuk menyelidiki sepenuhnya mereka yang menunda promosi ramuan yang ditingkatkan dan menjualnya di pasar gelap. Dan ada kabar bahwa masalah ini mungkin melibatkan banyak kekuatan di dunia, tidak hanya di Amerika Utara, tapi juga di tempat lain seperti Eropa, Afrika bahkan Cina. Carlos juga menerima perintah tersebut dan telah menyelidiki masalah ini baru-baru ini, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa keluarga Ford benar-benar terlibat, dan dia dengan bodohnya digunakan sebagai pria bersenjata oleh Jim Ford untuk menangani Zhao Ling. Ini seperti dalam masyarakat feodal kuno, para pejabat memerintah satu partai, tetapi di bawah pemerintahan mereka sendiri, pemberontakan justru terjadi. Haha, ini bukan mencari kematian. Tuan Zhao Ling, saya tidak tahu tentang ini sama sekali. Keluarga Ford adalah kekuatan yang sudah lama berdiri di Amerika Utara dan tidak pernah menunjukkan kelainan apapun.
Saya benar-benar tidak menyangka bahwa mereka akan benar-benar menjadi seperti itu. Terlibat dalam penjualan ramuan penguat di pasar gelap. Itu sesuatu. Carlos menjelaskan dengan ketakutan di wajahnya. Zhao Ling memasang ekspresi santai dan berkata dengan tenang, bukan hanya pasar gelap yang menjual ramuan penguat, orang-orang itu juga merencanakan hal lain. Silakan lanjutkan membaca. Ketika Carlos mendengar hal itu, dia segera membalik dokumen itu dan melanjutkan membaca. Hasilnya wajahnya menjadi semakin pucat, dia berkeringat deras, dan kepanikan di matanya terlihat jelas, kaki sedikit menggigil. Karena paruh kedua dokumen ini merupakan pengenalan formula obat baru yang diperkaya dari keluarga Ford, yang merinci efek obat ini dan efek samping serius yang mungkin ditimbulkannya. Dan sesuai uraian di informasi, meski tidak ada bukti langsung, terdapat berbagai tanda bahwa kekuatan di balik keluarga Ford sedang aktif beroperasi dan bersiap untuk mempromosikan dan memproduksi bahan penguat baru. Carlos mengumpat saat melihatnya, dan diam-diam mengira orang-orang itu begitu berani hingga bisa melakukan hal gila seperti itu. Atavisme, yang disebut obat penguat ini ternyata bisa menimbulkan atavisme pada manusia, dan juga bisa membuat orang ketagihan. Bisa dibayangkan jika obat semacam ini benar-benar dipromosikan di dunia, pasti akan menghancurkan seluruh tatanan umat manusia. Pada saat itu, meskipun manusia tidak mati di tangan raksasa batu tersebut, mereka akan mati dengan sendirinya. Tidak manusiawi. Carlos bertanya dengan gugup. Tuan Zhao Ling, apakah Anda tidak memiliki petunjuk tentang kekuatan di balik keluarga Ford? Belum ada petunjuk, orang-orang itu bersembunyi terlalu dalam. Zhao Ling menggelengkan kepalanya, lalu memandang Carlos dan berkata, jadi, saya harus memberi Anda satu hal. Gunakan segala cara untuk melacak keluarga Ford dan orang-orang yang terkait erat dengan keluarga Ford, lalu ikuti petunjuknya untuk mencari tahu siapa berada di belakang keluarga Ford. Kekuatan itu, keluarga Ford begitu ceroboh sehingga mereka benar-benar ikut serta dalam masalah ini. Sayangnya, jika orang-orang itu benar-benar berhasil mempromosikan obat penguat baru ini, bukan hanya kita. Manusia tingkat tinggi adalah bencana bagi seluruh umat manusia. Carlos berkata dengan wajah pucat. Kata-kata ini tidak menyanjung Zhao Ling, tetapi datang dari lubuk hatinya. Dia mengakui bahwa dia menyukai kekuasaan, tetapi dia juga memiliki hati nurani dan intinya sendiri. Berdiam diri dan mengabaikan beberapa hal berarti melakukan kejahatan. Zhao Ling mengangguk, baiklah, saya serahkan masalah ini kepada Anda. Ingat, Anda harus menyelidiki segala sesuatu tentang keluarga Ford, dan jangan melepaskan detail apapun. Ya, tapi Tuan Zhao Ling, jika ada penyelidikan besar-besaran terhadap keluarga Ford, atau bahkan penangkapan orang-orang mereka, kemungkinan besar akan menimbulkan perlawanan bersama dari pasukan lokal lainnya. Saya khawatir akan terjadi sesuatu. Kemudian, tidak masalah, lakukan saja sesukamu, orang lain tidak bisa membuat masalah. Zhao Ling melambaikan tangannya dengan tenang. Mata Carlos berbinar. Dengan kata-kata Zhao Ling, semuanya akan baik-baik saja. Dia segera berdiri dan berkata, Tuan Zhao Ling, saya akan segera mengatur personel untuk menyelidikinya. Baiklah, silakan. Setelah ini selesai, aku akan mentraktirmu minum teh. Terima kasih, Tuan Zhao Ling. Carlos membungkuk sedikit dengan penuh semangat, berbalik dan pergi. Setelah pintu ditutup, Jennifer menghampiri dan berkata, orang ini benar-benar cerdik. Awalnya, kejadian kemarin dianggap menyinggung perasaanmu, tapi unjuk kesetiaan hari ini membuatmu dipertaruhkan lagi. Orang ini pasti bisa mendapatkan pergi begitu saja di masa depan. Anda makmur. Selain itu, Anda tidak akan menderita kerugian apapun. Anda telah dengan mudah mengambil alih sosok manusia terbaik. Di masa depan, pengaruh Anda di Amerika Utara ini akan semakin besar. Haha, dia dan saya baru saja mendapatkan apa yang kami butuhkan. Dia ingin menggunakan saya untuk menstabilkan posisinya. Dan saya ingin menggunakan dia untuk memperkuat kendali saya atas Amerika Utara dan mempersiapkan beberapa hal di masa depan. Zhao Ling melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, saya tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Saya akan sangat bebas lain kali. Cantik, apakah ada proyek hiburan untuk kita bersenang-senang? Bagaimana kalau aku mengajakmu menjadi pencuri? Jennifer berkata dengan antusias, kamu tidak tahu. Mencuri itu sangat mengasyikkan, dan dengan keahlianmu, kamu pasti akan menjadi pencuri terbaik di dunia. Wajah Zhao Ling penuh dengan garis-garis hitam. Lupakan saja. Saya tidak punya hobi apapun di bidang ini. Sayang sekali. Jennifer berkata dengan raut wajahmu bahwa kamu melewatkan kesempatanmu. Tepat ketika Carlos mulai bertindak sesuai perintah Zhao Ling, keluarga Ford, yang tidak mengetahuinya, masih merasa bangga bahwa rencana mereka berhasil dan menggunakan Carlos sebagai pria bersenjata. Di New York, di gedung kantor pusat keluarga Ford, kepala keluarga Jim Ford sedang duduk di sofa sambil minum kopi dan mengobrol dengan seorang lelaki tua berambut putih. Patriark, keputusanmu benar-benar bijaksana. Dengan menggunakan pemerintah federal bumi untuk menghadapi musuh, kita bisa mendapatkan keuntungannya, kata lelaki tua berambut putih itu dengan kagum. Jim berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, bukan apa-apa. Bukannya kami tidak membayar harganya. Agar Carlos mengambil tindakan kali ini,
Saya berjanji bahwa keluarga Ford akan mendukungnya sepenuhnya di Amerika Utara. Orang tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh haha. Apakah kami mendukung penuh atau tidak? Kami tidak memiliki keputusan akhir mengenai hal semacam ini. Terlebih lagi, bisa menaiki kapal Carlos sebenarnya adalah hal yang bagus bagaimanapun. Masa depan integrasi global telah menjadi tren yang tidak dapat diubah. Di masa depan, kekuatan pemerintah federal bumi akan menjadi semakin kuat kartu truf. Benar. Energi Zhao Ling memang tak tertandingi. Dia sendirian mendorong perkembangan seluruh dunia. Alangkah baiknya jika orang seperti itu adalah keturunan keluarga Ford kita. Maka kita akan menjadi pemimpin sejati umat manusia. Kekuatan tertinggi, kata Jim dengan sedikit cemburu. Pria tua berambut putih itu sedikit mengernyit dan berkata dengan cemas pemimpin klan, fakta bahwa kami menjual ramuan penguat di pasar gelap tidak akan terungkap. Jika Zhao Ling mengetahuinya, saya khawatir seluruh keluarga kami akan menderita. Tidak, semua tindakan kami dilakukan melalui perantara. Bahkan jika pasar gelap terungkap, kami dapat segera menghilangkan petunjuk dan melindungi diri kami sendiri. Dan menurut saya orang besar seperti Zhao Ling tidak boleh terlalu malas untuk mempedulikan hal-hal seperti itu. Batang. Jim menggosok pelipisnya dan berkata dengan sedikit cemas dibandingkan dengan pasar gelap. Saya lebih khawatir tentang formula ramuan penguat baru. Meskipun tidak ada kunci kata sandi, tidak ada yang bisa mengerti artinya, tapi saya tidak tahu kenapa. Aku selalu ada perasaan tidak enak. Sepertinya setelah Carlos mengurus ras prasejarah itu, kita harus menemukan cara untuk mendapatkan kota itu kembali secepatnya. Benar. Kami tidak takut pada 10.000, untuk berjaga-jaga. Terlebih lagi, jika kami tidak bisa mendapatkan formulanya kembali secepat mungkin, para petinggi mungkin akan menyalahkan kami. Lelaki tua berambut putih itu juga sempat pusing. Meski keluarga Ford terlihat megah, namun nyatanya mereka harus menerima perintah dari orang lain. Kita tunggu saja kabar baik dari Carlos. Selama dia menangkap orang itu, kita akan segera mengambil tindakan untuk mendapatkan formulanya kembali. Hehe. Meskipun Carlos itu seekor rubah tua, pada akhirnya dia tidak dijadikan penembak oleh kita. Kata lelaki tua berambut putih itu sambil tersenyum bangga. Jim juga tampak yakin akan kemenangan. Tetapi pada saat ini, terdengar suara langkah kaki panik di luar rumah, dan kemudian pintu dibuka dengan keras, dan seorang pria bergegas masuk dengan ekspresi panik patriark. Sesuatu telah terjadi, sesuatu yang besar terjadi. Kamu sudah tidak muda lagi, tapi kamu masih melakukan hal-hal sembarangan. Apa kamu tidak tahu bagaimana belajar lebih berhati-hati dalam hal-hal besar? Sebesar apapun masalahnya, selama langit tidak runtuh, di sana akan menjadi solusi. Mengapa kamu panik? Jim memarahinya dengan sangat tidak puas, lalu bertanya baiklah, katakan padaku, apa yang membuatmu panik seperti ini? Tenggorokan pria itu kering. Dia menelan ludah dan terengah-engah patriark. Baru saja, Departemen Pajak Amerika Serikat dan Kanada tiba-tiba mengirim orang ke cabang kami di seluruh negeri dan meminta untuk menyelidiki semua rekening. Orang tua berambut putih itu hampir melompat dan berseru kaget apa? Menyelidiki akun kita? Apakah bajingan-bajingan itu gila? Bagaimana mereka bisa tiba-tiba melakukan tindakan seperti itu? Dan bagaimana para pejabat yang mengambil keuntungan besar dari kita setiap tahun bisa melakukannya? Ada informasi sebelumnya? Tidak mengungkapkannya juga? Hal ini aneh. Kami selalu memiliki hubungan dekat dengan kedua pemerintah. Bagaimana mereka bisa melancarkan serangan mendadak terhadap kami tanpa alasan? Jim masih tenang, mengerutkan kening dan memandang pria itu dan bertanya, selain menyelidiki rekening cabang kita, apakah mereka melakukan hal lain? Ya. Pria itu mengangguk ngeri. Saya baru saja menerima kabar sebelum saya datang ke sini bahwa geng-geng yang diam-diam kami kendalikan di berbagai tempat tiba-tiba digerebek oleh polisi. Kali ini metode polisi sangat tegas. Sekarang hampir semua bukti kriminal dari geng-geng itu telah dikendalikan oleh polisi. Dan apa? Katakan. Jim berteriak dengan suara yang dalam. Dan, pria itu mengertakkan gigi. Pasar gelap yang diam-diam kami kendalikan dan perdagangkan ramuan yang ditingkatkan juga disegel pada saat yang sama. Semua ramuan yang ditingkatkan dan personal pasar gelap telah dibawa ke kantor polisi. Interogasi. Apa? Jim langsung berdiri dari sofa setelah mendengar ini. Kali ini, dia tidak bisa lagi tenang, dan ada gejolak di hatinya. Apakah penggerebekan polisi di pasar gelap itu hanya sebuah kebetulan, atau memang sengaja untuk memperkuat ramuannya? Kalau yang pertama, tidak apa-apa. Tapi kalau yang terakhir, bukankah itu berarti penjualan ramuan penguat keluargaku mungkin sudah terbongkar? Tidak. Semua tindakan kita melalui perantara. Selama kita menghilangkan petunjuknya dan tidak ada bukti, mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kita. Jim menghibur dirinya sendiri, lalu menarik napas dalam-dalam dan bertanya, tahukah Anda mengapa kedua pemerintah tiba-tiba mengambil tindakan terhadap kami, dan siapa yang mengincar kami? Menurut informasi yang kami terima, ketika Departemen Pajak dan Polisi bertindak, tampaknya ada orang-orang dari pemerintah federal bumi yang terlibat. Mungkin pihak yang memimpin operasi ini adalah pemerintah federal. Sial. Bagaimana bisa pemerintah Federasi Bumi? Kuharap masalah ini tidak diperintahkan oleh Carlos,
Kalau tidak, Jim menggelengkan kepalanya, segera mengangkat telepon dan menghubungi nomor Carlos, namun ada panggilan dari sisi lain. Hati Jim tiba-tiba tenggelam dan dia bergumam pada dirinya sendiri, saya harap ini hanya kebetulan. Kemudian, dengan rasa keberuntungan, ia menelepon para pejabat tinggi kedua pemerintahan yang selama ini berteman satu sama lain. Namun tanpa kecuali, semua pihak mematikan teleponnya. Segera, Jim merasakan kekuatan tak kasat mata masuk ke balik tudungnya, membuatnya terengah-engah. Wajahnya menjadi pucat, tubuhnya tiba-tiba ambruk, dan ia terjatuh lemas di atas sofa. Sepertinya Carlos benar-benar mengambil tindakan. Tapi kenapa? Kenapa dia tiba-tiba mengambil tindakan terhadap keluarga Ford kita? Tahukah dia bahwa itu adalah keluarga kita? Siapa yang ada di pasar gelap? Menjual ramuan penguat? Tapi dari mana dia mendapatkan informasinya? Pekerjaan kerahasiaan kita seharusnya sangat baik, bukan? Ketua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa membiarkan hal seperti ini terus berlanjut. Apa yang harus saya lakukan? Ya, kita tidak bisa membiarkan hal-hal seperti ini terus berlanjut. Kita harus mencari cara untuk menyelesaikannya. Jim berpikir dalam-dalam dan tiba-tiba memerintahkan segera hubungi semua keluarga dan eksekutif perusahaan di Amerika Utara yang bekerja sama dengan kita. Kita harus memprovokasi semua orang untuk melawan Carlos. Hanya dengan cara ini kita dapat melindungi diri kita sendiri. Keluarga Ford kita telah beroperasi di Amerika Utara selama beberapa dekade dan memiliki fondasi yang kuat. Adalah mimpi untuk menggulingkan kami dengan mudah. Ya, saya ingin memprovokasi semua orang untuk melawan Carlos. Lalu saya akan melihat bagaimana Carlos bisa duduk di posisinya saat ini. Dalam beberapa hari berikutnya, arus bawah melonjak di seluruh Amerika Utara. Orang-orang biasa belum dapat merasakan apapun, tetapi di kalangan kelas atas, badai sudah mulai terjadi. Para eksekutif puncak keluarga Ford sering mengunjungi berbagai kekuatan besar untuk meyakinkan mereka agar bergabung dalam memerangi tirani pemerintah federal bumi. Menurut keluarga Ford, pemerintah federal bumi ingin secara paksa merampas hak banyak kekuatan. Saat ini, Carlos dapat menekan keluarga Ford. Jika semua orang tidak melawan, maka besok Carlos dapat menargetkan orang lain, dan seterusnya. Cepat atau lambat tidak akan ada ruang bagi semua orang untuk tinggal di Amerika Utara. Menghadapi pernyataan keluarga Ford ini, banyak pihak yang memusatkan perhatiannya pada cabang pemerintah federal di Amerika Utara, ingin melihat sikap Carlos. Namun anehnya Carlos tidak bereaksi terhadap hal ini, dan bahkan alasan mengapa dia tiba-tiba mengambil tindakan untuk memusnahkan keluarga Ford tidak pernah diumumkan. Seolah-olah Carlos menyetujui pernyataan keluarga Ford. Dia memang akan menggunakan kekerasan untuk menekan kekuatan besar, yang membuat banyak orang merasa tidak puas. Dan selama periode ini, Carlos terus melakukan tindakan, baik secara terang-terangan maupun diam-diam, satu persatu digeledah. Untuk sementara waktu, seluruh wilayah Amerika Utara tampaknya telah jatuh ke dalam periode Perang Dunia Kedua yang tertutup secara politik, dan Carlos memiliki kecenderungan untuk mengembangkan pemerintahan federal di dunia menjadi kediktatoran. Jadi dalam situasi ini di mana satu pihak terus melobi dan pihak lain tampaknya menyetujui, semakin banyak kekuatan yang dibujuk oleh keluarga Ford dan bersiap untuk bersatu melawan tirani Carlos, menciptakan suasana di mana badai akan segera datang menyebar ke seluruh Amerika Utara. Di New York, pemerintah Federasi Bumi Cabang Amerika Utara, Carlos sedang membuka-buka dokumen di kantor. Tiba-tiba, Clark membuka pintu dan masuk. Bagaimana kabarnya? Berapa banyak pasukan yang telah dihubungi keluarga Ford? Carlos mengangkat kepalanya dan bertanya. Menurut informasi yang dapat dipercaya, lebih dari 30% pasukan utama di Amerika Utara telah setuju untuk bergabung dengan keluarga Ford untuk melawan kita. Jika kita menunggu seminggu lagi, jumlah ini kemungkinan akan meningkat menjadi 50%. Dengan cemberut, Carlos tersenyum puas. 50%? Lumayan. Sepertinya kekuatan keluarga Ford di Amerika Utara memang sudah mengakar. Tak sia-sia saya berhari-hari berdiam diri dan membiarkan mereka melakukannya bertindak. Clark mengerucutkan bibirnya setelah mendengar ini, tapi ragu untuk berbicara. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Kenapa kamu ragu-ragu? Tuan Carlos, mengapa Anda tidak mengambil tindakan sekarang? Jika ini terus berlanjut, kita akan terisolasi sepenuhnya. Dan dengan begitu banyak kekuatan yang bersatu, bahkan kita tidak dapat menghadapinya. Lagi pula, kita tidak dapat memobilisasi tentara orang-orang yang ditingkatkan untuk menyingkirkan orang-orang itu. Saya hanya ingin mereka bersatu, dan semakin banyak orang, semakin baik. Kejadian ini adalah kesempatan bagus. Saya ingin menaklukkan sebagian besar kekuatan sekaligus. Keluarga Ford sangat bahagia, yang sebenarnya membantu saya. Carlos berkata dengan percaya diri, jangan khawatir. Saya telah menerima janji dari Tuan Zhaoling. Dia akan maju ketika saatnya tiba. Bagaimanapun, saya telah menyerah padanya. Itu juga merupakan niatnya untuk membiarkan saya mengendalikan seluruh Amerika Utara sesegera mungkin. Tetapi jika kita benar-benar ingin kekuatan di seluruh wilayah Amerika Utara bersatu, saya khawatir bahkan Tuan Zhaoling tidak akan mampu mengatasinya, bukan?
Sepertinya Anda masih belum begitu memahami seberapa besar pengaruh Tuan Shaoling terhadap dunia saat ini. Carlos menggelengkan kepalanya dan berdiri, berjalan ke jendela dan melihat ke langit di luar meskipun ada banyak orang di dunia ini yang melakukan gerakan kecil secara diam-diam. Sebenarnya mereka semua tahu bahwa Tuan Shaoling adalah satu-satunya harapan umat manusia. Orang-orang itu tidak peduli seberapa serakahnya Anda tidak akan pernah berani melawan Tuan Shaoling kecuali Anda harus melakukannya. Dia berbalik dan berkata dengan penuh arti sebenarnya, meskipun arus bawah tanah terus-menerus terjadi di dunia saat ini, sampai batas tertentu, sekarang adalah waktu yang paling damai, karena berbagai konflik hanya akan terjadi secara diam-diam dan tidak akan pecah. Tetapi kejadian seperti ini hanya akan membuat konflik semakin intens. Begitu konflik terjadi suatu hari nanti, kemungkinan besar akan terjadi kekacauan yang akan mempengaruhi seluruh dunia. Carlos mengangguk ya, siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa jika umat manusia dimusnahkan oleh raksasa batu, semuanya akan berhenti. Tetapi jika umat manusia selamat dari krisis ini, perang skala besar akan segera pecah. Lalu pada saat ini, umat manusia pasti akan tetap terjerumus ke dalam bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang bahkan mungkin lebih tragis daripada selama Perang Dunia Kedua. Tidak bisakah Tuan Shaoling melihat situasi ini? Mengapa dia tidak mengambil tindakan untuk mengatasi bahaya tersembunyi ini? Menurut Anda mengapa Tuan Shaoling tidak mengambil tindakan? Bukan? Setidaknya saya tidak melihat bahwa dia telah mengambil tindakan apapun untuk menyelesaikan konflik tersembunyi. Haha, Clark, dalam istilah Cina, kamu sudah memeriksa sedikit panasnya. Setidaknya penglihatanmu kurang akurat. Carlos tersenyum dan melambaikan tangannya dan bertanya menurut Anda mengapa Tuan Shaoling menerima afiliasi saya dan bersedia membantu saya menaklukkan kekuatan besar di Amerika Utara? Haha, dia sebenarnya meningkatkan kekuatannya sendiri. Untuk memperkuat kendalinya atas di dunia manusia, dia melakukan yang terbaik untuk menghindari kekacauan di masyarakat manusia begitu dia benar-benar mengambil tindakan. Jadi begitu. Clark tiba-tiba menyadari sepertinya menerima afiliasi Anda hanyalah langkah pertama bagi Tuan Shaoling. Apakah dia akan mengambil tindakan lebih banyak di masa depan? Langkah pertama? Carlos tersenyum dan menggelengkan kepalanya tidak. Meskipun saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan bergabung dengan Tuan Shaoling, tapi saya jelas bukan yang pertama. Setidaknya saya sangat percaya itu dengan orang-orang Tiongkok Anda pasti sudah mencapai kesepakatan dengan Tuan Shaoling sebelum saya. Clark menepuk keningnya dan menghela nafas ya. Kenapa saya melupakan orang Cina? Haha. Kalau soal kepercayaan, saya khawatir mereka adalah Tuan Shaoling, yang asli. Bukan? Tidak. Selama kita tidak cukup bodoh untuk mengkhianati Tuan Shaoling, maka kita semua adalah milik kita sendiri. Carlos berkata sambil tersenyum oke. Selanjutnya, kita akan menunggu tindakan keluarga Ford selanjutnya. Haha, aku kuharap mereka tidak mengecewakanku. Seperti yang diharapkan Carlos dan Clark, dalam beberapa hari ke depan, kekacauan di kelas atas Amerika Utara dengan cepat meningkat. Semakin banyak orang yang ditarik ke dalam kereta oleh keluarga Ford. Di mata banyak orang, ini telah mencapai titik teriakan dan pembunuhan. Pada hari ini, keluarga Ford sepertinya merasa pembuatan birnya sudah cukup, sehingga mereka akhirnya mengumpulkan banyak orang berkuasa untuk pertemuan di sebuah manor di Chicago. Saat ini, tempat tersebut dipenuhi oleh ratusan orang, dan suasananya sangat mirip dengan pasukan besar yang berbaris untuk mengucapkan sumpah. Semuanya, situasinya sekarang sangat mendesak. Jim Ford mengayunkan tinjunya. Seperti seorang revolusioner dengan keyakinan luhur integrasi umat manusia adalah tren masa depan, jadi kami tidak menentang kekuasaan pemerintah federal di bumi, tetapi kami tidak akan pernah menerima kediktatoran. Dia meraung seperti singa apa yang Carlos ingin lakukan. Hari ini dia bisa menggunakan cara yang kuat untuk menekan keluarga Ford saya, dan besok dia bisa menggunakan cara yang sama untuk menekan orang lain. Mungkin Anda, mungkin dia, kami tidak akan pernah mengizinkannya. Orang yang begitu hina dan keji ada di depan kita. Jadi kita harus bersatu dan membuat pemerintah federal sadar akan keberadaan kita. Kami menuntut agar Carlos dibebaskan dari tugasnya dan kita harus memilih pemimpin kita sendiri di Amerika Utara. Benar. Semua orang bersemangat dan berteriak satu demi satu. Seorang pria parubaya berambut merah yang agung berteriak kami pernah mencoba menanyakan alasan sebenarnya mengapa Carlos menyerang keluarga Ford, tetapi dia menjawab kami dengan beberapa alasan yang masuk akal. Apa maksudnya ini? Ini menunjukkan ada yang tidak beres dalam pikirannya. Seorang lelaki tua menerima kata-kata itu dan berteriak jika dia tidak memiliki niat jahat di dalam hatinya. Bagaimana dia bisa membuat kita marah? Sungguh orang yang tercela. Coba pikirkan, umat manusia telah mencapai momen paling berbahaya, tetapi Carlos masih mengecualikan para pembangkang. Bisakah kita mengizinkannya? Apakah orang seperti itu memimpin kita? Tidak diperbolehkan. Tidak pernah diizinkan. Semua orang berkata dengan nada tegas. Oke, sekarang semua orang telah mencapai kesepakatan. Mari kita bahas bagaimana selanjutnya. Jim berdiri di depan semua orang dan memarahi Fang Qiu. Apalagi yang bisa kami lakukan? Masalah ini mudah untuk dikatakan. Kami bukan orang biasa. Sekalipun Carlos berada di posisi tinggi, dia tidak bisa menindas kami sesuka hati.
Pria parubaya berambut merah itu mencibir dan berkata kita semua memiliki koneksi kita sendiri. Dan kita juga memiliki banyak teman di Dewan Perwakilan Pemerintah Federal. Saya menyarankan agar kita bergabung untuk menekan pemerintah federal agar memakzulkan Carlos. Ini ide yang bagus. Sebagai orang-orang seperti kami tidak bisa turun ke jalan untuk berdemonstrasi seperti orang-orang miskin itu. Kami harus menyelesaikan masalah dengan cara kami sendiri. Dan secara umum, cara kami adalah yang paling efektif. Jim sepakat. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Jim diam-diam mencibir di dalam hatinya, Carlos, tidak peduli dari mana kamu mendapat beritanya. Karena kamu berani menyentuh keluarga Ford kami, kamu harus membayar harganya. Sekarang begitu banyak orang yang menentangmu, aku tidak mengerti bagaimana caranya kamu masih dalam posisimu. Terus melakukannya? Meskipun penjualan kembali ramuan penguat di pasar gelap telah terungkap saat ini, Jim tidak menyadari bahwa sebenarnya Zhao Linglah yang berurusan dengan keluarga Ford-nya. Karena Presiden Kilo dari pemerintah federal telah memerintahkan untuk menyelidiki masalah ini beberapa waktu lalu, Jim yakin bahwa Carlos sebenarnya mengikuti instruksi Kilo ketika dia mengambil tindakan terhadap keluarga Ford. Adapun Kilo, meskipun pengaruh pihak lain jauh melebihi pengaruh keluarga Ford, Jim tidak akan menyerah, jadi dia mengumpulkan banyak kekuatan di Amerika Utara di sini Amerika Utara. Bahkan pemerintah federal harus berkompromi agar keluarga Ford dapat meminimalkan kerugian mereka. Semua orang terus berdiskusi dengan hangat. Namun saat ini, suara baling-baling helikopter tiba-tiba terdengar dari langit di luar rumah. Apa yang terjadi? Apa yang telah terjadi? Semua orang melihat keluar jendela dengan heran dan melihat 5 atau 6 helikopter bersenjata terbang dari kejauhan dan perlahan mendarat di halaman luar. Kemudian, puluhan tentara melompat dari pesawat dengan rapi dan mendatangi semua orang. Sial, dari mana datangnya tentara-tentara ini? Apa yang mereka kenakan sepertinya adalah seragam personel yang diperkuat pemerintah federal. Saat semua orang bingung, 2 orang turun dari helikopter lagi. Yang lebih gemuk adalah Carlos, dan yang berjalan di belakangnya adalah Clark. Carlos berjalan mendekat dengan senyuman di wajahnya. Melambaikan tangannya dengan sangat ramah dan berkata, haha. Semuanya, mengapa kalian semua berkumpul hari ini? Apakah kalian menyambut saya? Semua orang saling memandang, tidak ada yang menyangka Carlos akan datang tiba-tiba. Semuanya, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Maksudmu kamu tidak menyambutku? Kata Carlos berpura-pura kesal, dengan ekspresi wajahnya ingin dipukuli. Jim mengerutkan kening dan berjalan ke atas dan berkata, Carlos, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak diterima di sini. Dan kamu masuk tanpa izin ke properti pribadi. Kamu sedang menunggu untuk menerima panggilan dari pengadilan. Hahaha, Chief Ford benar-benar agung. Dan apa yang dia katakan sangat menakutkan, tapi meskipun kamu ingin menuntutku, kamu harus punya kesempatan. Carlos mencibir dan memandang semua orang semuanya. Sepertinya Anda telah diyakinkan oleh keluarga Ford dan apakah Anda siap menghadapi saya bersama, bukan? Ya, Carlos, kamu sudah keterlaluan kali ini. Menempatkan orang sepertimu pada posisi tinggi sama sekali melanggar tujuan kebebasan dan demokrasi. Haha, orang sepertiku? Aku benar-benar ingin tahu siapa aku? Cahaya tajam melintas di mata Carlos, dan dia tiba-tiba berteriak semuanya. Saya tidak ingin datang hari ini, tapi saya benar-benar tidak tega melihat Anda didorong ke dalam lubang api oleh keluarga Ford. Carlos, apa yang kamu bicarakan? Jangan bicara omong kosong. Apakah saya berbicara omong kosong? Carlos mencibir Jim. Ketika Anda melobi semua orang, apakah Anda memberitahu semua orang mengapa saya ingin menyelidiki keluarga Ford Anda? Wajah Jim sedikit berubah. Ini adalah pertanyaan yang sengaja dia hindari, Apalagi yang bisa kamu lakukan karena kamu ingin menjadi diktator dan menguasai seluruh Amerika Utara? Kamu bisa menganiaya keluarga Ford kami hari ini, tapi besok kamu akan menganiaya keluarga Ford kami. Kamu bisa menganiaya orang lain, jadi kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Hahaha, Jim, jangan mengelak saat berbicara. Saya bertanya. Apakah Anda sudah memberitahu semua orang alasan saya menyelidiki keluarga Ford Anda? Mengapa Anda membicarakan hal lain? Carlos memandang semua orang dan meninggikan suaranya dan berteriak semuanya. Anda sepertinya tidak tahu. Faktanya, keluarga Ford telah menderita akibat hari ini. Apa yang mereka lakukan telah melanggar kepentingan tertinggi umat manusia, jadi saya akan melakukannya selidiki mereka. Seorang lelaki tua berkata dengan suara yang dalam, Carlos, tolong bicaralah dengan jelas. Apa artinya melanggar kepentingan tertinggi umat manusia? Oke. Jika semua orang telah ditipu oleh keluarga Ford, maka saya akan menjelaskannya hari ini. Carlos tampak tegak dan serius. Setiap orang harus tahu bahwa Tuan Kilo, Presiden Pemerintah Federasi Bumi, memerintahkan penyelidikan terhadap seseorang yang menjual ramuan yang ditingkatkan di pasar gelap beberapa waktu lalu, bukan? Anda tidak bermaksud mengatakan bahwa keluarga Ford ada hubungannya dengan masalah ini? Ya, kami menyelidiki beberapa situs perdagangan pasar gelap beberapa hari yang lalu, di mana ramuan yang ditingkatkan dijual, dan tersangka yang kami tangkap mengaku bahwa mereka berada di bawah perintah keluarga Ford. Carlos mengangguk dengan serius. Hahaha, kamu memfitnah sekali. Jim tertawa dingin. Carlos, izinkan saya bertanya.
Apakah Anda benar-benar memiliki bukti yang membuktikan bahwa keluarga Ford ada hubungannya dengan pasar gelap itu? Tersangka yang Anda tangkap hanya dugaan saja, bukan? Sepertinya Chief Jim benar-benar yakin bahwa kita tidak mendapatkan bukti yang meyakinkan dari para tersangka itu, bukan? Carlos tersenyum penuh arti tapi itu tidak mengherankan. Pada hari kejadian, Anda telah mengirim orang untuk membungkam semua perantara dan menghancurkan bukti, jadi Anda sangat percaya diri. Jim mengerutkan bibirnya dengan tenang. Carlos, saya ingin menasihati Anda, tidak ada bukti, yang terbaik adalah jangan meludahi orang lain, kalau tidak saya akan menuntut Anda. Hehe, Chief Jim, jangan terlalu senang terlalu dini. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa pembunuh yang Anda kirim untuk membunuh semua orang telah berhasil? Apa maksudmu? Wajah Jim sedikit berubah. Carlos tertawa hahaha. Maafkan aku, kemampuan membunuhmu kurang profesional, dan aku sudah mempersiapkannya terlebih dahulu. Jadi kematian perantaramu hanya disamarkan olehku. Sekarang, perantara itu sudah mengaku semuanya akan membuktikan bahwa kamu, keluarga Ford, berkolusi dengan produsen obat-obatan yang diperkaya dan menyelundupkan beberapa obat-obatan yang diperkaya ke pasar gelap untuk dijual. Semua orang memandang Jim dengan heran. Mereka tidak menyangka bahwa keluarga Ford benar-benar menjual ramuan penguat secara pribadi. Hal ini telah melanggar hukum pemerintah federal bumi, dan juga melanggar kepentingan tertinggi umat manusia. Aduh, sekarang sepertinya aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Jim menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan memandang semua orang dengan mata sedih ya. Di keluarga Ford kami, memang ada beberapa anak hilang yang terlibat dalam penjualan ramuan yang ditingkatkan di pasar gelap. Ini memalukan. Kepada keluarga kami, jadi untuk anak-anak yang hilang ini, hukuman berat telah dilakukan di dalam keluarga kami. Saya tidak memberitahu Anda sebelumnya. Hanya karena ini bukan masalah kehormatan, saya hanya ingin menyelamatkan sedikit. Wajah keluarga Ford. Dia menghela nafas dalam-dalam dan tiba-tiba meninggikan suaranya tetapi seperti yang saya katakan, masalah ini hanya dilakukan oleh beberapa bajingan di keluarga Ford. Mereka melakukannya secara pribadi. Sebagian besar orang di keluarga sebelumnya, bahkan tidak tahu tentang ini, kalau tidak kita pasti sudah menghentikan mereka sejak lama. Tapi Carlos, kamu terlalu mendominasi. Hal-hal ini hanyalah perilaku pribadi beberapa bajingan dan tidak ada hubungannya dengan anggota klan lainnya. Tapi kamu menargetkan seluruh keluarga Ford kami. Lupakan pasar gelap itu. Bagaimanapun, kami pantas mendapatkannya itu. Tapi keluarga kami cabang di berbagai tempat juga telah diselidiki dan disabotase oleh Anda. Mengapa? Apakah Anda benar-benar ingin menjadi kediktatoran di Amerika Utara? Semakin banyak Jim berbicara, dia menjadi semakin bersemangat, dan dia berteriak keras kepada semua orang semuanya. Di antara keluarga kita, keluarga mana yang tidak memiliki anak sampah? Akankah seluruh keluarga kita ditindas di masa depan hanya karena perilaku pribadi dari beberapa anak sampah? Ya Tuhan! Nah, apakah ini masih masyarakat modern yang selalu menganut kebebasan dan demokrasi? Tidak, ini hanyalah masyarakat feodal lama. Benar. Seorang pria berteriak keras kepala Jim benar. Siapapun yang melakukan kesalahan harus ditangkap. Mengapa perilaku anak-anak yang hilang itu harus melibatkan seluruh keluarga? Bukankah kita semua akan bergantung pada belas kasihan orang lain di dalam keluarga? Masa depan? Oke, mulai sekarang, selama anak hilang melakukan sesuatu yang buruk, seluruh keluarga kita harus dikuburkan bersamanya? Ya, seluruh keluarga tidak bisa terlibat hanya karena tindakan beberapa individu. Kami tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Untuk sesaat, situasi yang awalnya tidak menguntungkan dibalikan oleh Jim hanya dengan beberapa kata. Carlos bertepuk tangan hahaha. Chief Jim memang sangat pintar. Hanya dalam beberapa kata, dia mengesampingkan semua tanggung jawab keluarga Ford dan meninggalkan mobilnya untuk menyelamatkan pria tampan itu. Ini adalah langkah yang sangat bagus. HMPH. Carlos, berhentilah bicara terlalu cepat. Tidak ada yang namanya meninggalkan mobilmu demi menyelamatkan komandanmu. Semua yang aku katakan hanyalah situasi sebenarnya. Sedangkan kamu, kamu sudah menimbulkan kemarahan publik. Sungguh tidak bagus. Mengetahui betapa bodohnya kamu, kami akan menggunakan seluruh kekuatan kami untuk memakzulkanmu besok. Menurutku bahkan Kilo pun tidak bisa menyelamatkanmu kali ini. Kata Jim sambil mencibir. Makahkan aku? Carlos tersenyum meremehkan. Hei, Jim, sepertinya sampai saat ini, kamu masih belum tahu siapa yang membuatmu marah. Ya, Presiden Kilo memang memerintahkan penyelidikan perdagangan pasar gelap beberapa waktu lalu, tapi apakah kamu benar-benar berpikir demikian? Kejadian ini hanya membuat Presiden Kilo khawatir? Saya harus mengatakan bahwa Anda terlalu naif. Apa maksudmu? Hati Jim mencelos, dan dia merasakan firasat buruk. Carlos menyipitkan matanya sedikit dan tiba-tiba menunjuk ke belakang semua orang. Jika Anda ingin tahu apa artinya, tanyakan pada pria itu. Saya yakin dia akan memberitahu Anda betapa seriusnya kesalahan yang telah Anda lakukan. Semua orang terkejut dan berbalik, hanya untuk menemukan bahwa ada seseorang yang duduk di kursi depan tempat tersebut, duduk di sana dengan tenang sambil minum kopi. Kapan orang ini muncul?
Siapa dia? Semua orang kaget sekaligus bingung. Mereka sangat yakin bahwa pemuda tersebut bukanlah orang yang datang ke pertemuan tersebut atas undangan keluarga Ford. Apalagi penampilan pemuda ini terlalu aneh semua. Siapa kamu? Ini kediaman pribadi. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Jim bertanya dengan suara yang dalam. Dia tidak tahu kenapa. Meski hanya duduk diam, pemuda ini memberikan tekanan yang luar biasa padanya. Sepertinya orang yang duduk di depannya bukanlah manusia, melainkan gunung yang menjulang tinggi. Pemuda itu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap wajah semua orang. Untuk sesaat, semua orang sepertinya memiliki ilusi, seolah tatapan pemuda ini seperti kenyataan, menusuk kulit mereka. Siapa orang ini? Semua orang terkejut. Mereka belum pernah menemui hal aneh seperti itu sebelumnya. DLL. Tiba-tiba, beberapa orang membuka mata lebar-lebar dan memandang wajah pemuda itu dengan tidak percaya. Wajah ini memberi mereka rasa keakraban, seolah-olah mereka pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Di mana kamu pernah melihatnya sebelumnya? Semua orang bingung. Tiba-tiba, banyak orang memperhatikan bahwa Jim, yang tadinya sangat tenang, menjadi pucat saat ini, dengan keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya, dan ketakutan yang mendalam di matanya. Apakah Jim mengenal pemuda ini? Tiba-tiba, seorang pria berseru, saya ingat siapa dia? Siapa dia? Ceritakan padaku. Desak semua orang. Penampilan Jim membuat mereka sangat penasaran dengan identitas pemuda itu. Apakah kamu tidak menonton TV? Kamu bahkan tidak bisa mengenali Tuan Zhaoling, orang nomor satu di dunia saat ini? Apa? Tuan Zhaoling? Semua orang terkesiap. Siapa yang mengira bahwa pendukung di belakang Carlos sebenarnya adalah orang yang sekuat ini? Banyak orang tiba-tiba mulai menyesalinya. Jika mereka tahu bahwa semua tindakan Carlos diperintahkan oleh Zhaoling, mereka tidak akan pernah menyetujui ajakan keluarga Ford. Banyak orang bahkan diam-diam mengutuk keluarga Ford. Kejadian ini benar-benar membuat khawatir Tuan Zhaoling. Sialan keluarga Ford, Anda sedang mencari kematian. Jangan terlibat dengan kami. Kepala Jim, ini pertama kalinya kami bertemu dengan Anda. Senang bertemu dengan Anda. Zhaoling menyesap kopi dan berkata dengan ringan. Tuan Zhaoling, mengapa Anda datang ke sini tiba-tiba? Jim bertanya dengan susah payah, tenggorokannya kering. Zhaoling membalik cangkir kopinya, matanya tampak mengamati dengan cermat. Apa kamu tidak tahu kenapa aku datang ke sini? Aku tidak punya kesabaran untuk membuang waktu bersamamu di sini. Katakan padaku, siapa yang berada di balik layar dan menghasut kamu menjual ramuan penguat? Dan siapa yang memberimu resep itu? Mata Jim menyipit dan dia merasa ngeri. Dia tidak pernah menyangka bahwa Zhaoling benar-benar mengetahui formula tersebut, yang berarti bahwa Zhaoling telah memecahkan kodenya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan nada mengelak, Tuan Zhaoling bisa datang ke keluarga Ford, yang benar-benar membuat kami bangga. Tapi saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Tidak ada yang menginstruksikan kami. Seperti yang saya katakan, ramuan penguat dijual di pasar gelap. Itu hanya perilaku beberapa anak hilang dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Ford kita yang lain. Jadi tolong jangan mempermalukan saya. Zhaoling terkekeh sambil bercanda haha. Kamu menyingkirkan semuanya, dan kamu berani membodohiku seperti ini. Mengapa? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan menyatukan orang-orang ini, kamu dapat melawanku? Sebelum Jim dapat berbicara, semua orang menggelengkan kepala seperti drum yang bergelombang. Tuan Zhaoling, jangan salah paham. Kami di sini hanya untuk duduk di sini hari ini. Benar, benar, kami hanya minum kopi dan ngobrol, kami tidak melakukan apa-apa lagi. Ya, Tuan Zhaoling, kami datang ke sini hanya untuk menyelamatkan muka. Kami tidak pernah berpikir untuk bergabung dengan keluarga Ford. Ini murni kesalahpahaman. Semua orang dengan tegas menyangkalnya, dengan wajah penuh ketakutan dan bercanda. Mereka bisa bersatu untuk memakzulkan Carlos, dan bahkan berani menargetkan Presiden Federal saat ini kilo bersama-sama. Namun, menghadapi Zhaoling, semua orang setuju bahwa lebih baik tidur lebih awal. Wajah Jim jelek, dan dia merasa gatal karena kebencian atas penampilan semua orang. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan susah payah, Tuan Zhaoling, Anda benar-benar salah paham. Apa yang saya katakan adalah kebenaran. Hal-hal itu sebenarnya hanya dilakukan oleh segelintir pecundang dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Ford kita. Bahkan jika kamu adalah bumi, orang pertama tidak bisa dengan paksa menuduh kami. Zhaoling mengangkat kelopak matanya sedikit. Saya baru saja menambahkannya. Lalu kenapa? Respons yang sederhana dan kasar membuat hati semua orang bergetar, dan Jim langsung pingsan seolah seluruh kekuatannya telah terkuras habis. Jim awalnya berpikir bahwa dia dapat menggunakan beberapa alasan moral untuk membuat Zhaoling memperhitungkan identitasnya dan tidak mengambil tindakan tegas terhadapnya. Tapi sekarang, ketika Zhaoling mengucapkan kata sederhana jadi kenapa, dia akhirnya tahu bahwa Zhaoling datang hari ini tanpa niat untuk mencoba berunding dengannya. Kekuasaan dan dominasi selalu menjadi metode keluarga Ford dalam menghadapi orang biasa. Namun saat ini, keluarga Ford yang selama ini kaya dan berkuasa akhirnya merasakan perasaan tertindas secara paksa.
Menghadapi Zhao Ling yang sombong, Jim akhirnya merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Semua orang diam. Jika orang lain menggunakan sikap ini hari ini, mereka pasti akan memberinya pelajaran dan memberitahunya apa aturannya. Masyarakat kelas atas juga memiliki tatanan operasionalnya sendiri, dan setiap orang harus mematuhinya. Tapi sekarang Zhao Ling memberitahu mereka dengan tindakan praktis bahwa beberapa orang di dunia ini memiliki kekuatan untuk melanggar aturan. Sikap keras Zhao Ling membuat anak-anak keluarga Ford yang hadir merasa sangat sedih. Mereka tidak pernah menyangka suatu saat mereka akan begitu tertindas. Ini tidak adil. Mengapa Anda mengatakan kami bersalah dan keluarga Ford kami bersalah? Seorang anggota muda keluarga Ford sepertinya tidak mampu menahan keluhannya dan berteriak dengan marah. Semua orang meliriknya dengan simpati. Anak malang itu terlihat manja pada pandangan pertama. Haha, di mata orang-orang seperti mereka yang terbiasa dengan kekuasaan, ini adalah dua kata yang konyol. Di dunia ini, yang lemah memohon keadilan, dan yang kuat memberikan keadilan. Zhao Ling di masa lalu keluarga Ford benar-benar lemah. Tuan Zhao Ling, apa yang baru saja saya katakan itu benar. Urusan pasar gelap sebenarnya hanya dilakukan oleh beberapa anak. Anggota keluarga kami yang lain tidak mengetahuinya sama sekali. Wajah lama Jim penuh kesedihan, dan matanya berkaca-kaca. Jika Anda tidak mengetahui situasi sebenarnya, Anda mungkin telah tertipu olehnya. Kemampuan akting orang ini pasti setingkat bintang film. Benarkah? Kamu benar-benar tidak tahu? Zhao Ling mengamati cangkir kopi dengan penuh minat, seolah-olah ada sesuatu yang menarik di dalamnya. Ding! Terdengar suara renyah biasa yang tidak terdengar di telinga orang lain. Namun anggota keluarga Ford yang baru saja berteriak tidak adil itu tiba-tiba wajahnya memerah, lalu mengeluarkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Jim terkejut, dan mata semua orang membelalak kaget. Pada saat ini, suara samar Zhao Ling terdengar bagaimana? Ketua Jim, apakah pasar gelap benar-benar ada hubungannya dengan keluarga Anda? Mata semua orang langsung tertuju pada Zhao Ling. Jika saat ini mereka tidak tahu bahwa Zhao Ling bertanggung jawab atas muridnya yang muntah darah, mereka tidak perlu main-main. Jim mengertakkan gigi dan menjawab dengan suara gemetar. Tuan Zhao Ling, keluarga Ford kami benar-benar tidak bersalah. Tolong lepaskan kami. Zhao Ling meringkuk jarinya lagi, dan terdengar suara ding yang tajam. Segera, anggota keluarga Ford lainnya memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Bagaimana sekarang? Tuan Zhao Ling, kami benar-benar tidak bersalah. Tolong. Ding, puff. Apa sekarang? Silakan. Ding, puff. Apa sekarang? Ding. Sekali, 2 kali, 3 kali, 5 kali. Setiap kali Jim menyangkalnya, salah satu putra keluarga Ford akan muntah darah dan pingsan di tanah. Mengapa ini terjadi? Mengapa ini terjadi? Melihat para murid jatuh ke tanah satu demi satu, Jim merasa seolah-olah ada batu besar menekan dadanya, dan perasaan tercekik yang kuat membuatnya pusing. Dia tidak pernah mengira semuanya akan sampai pada titik ini. Pada saat ini, anak ke-12 juga memuntahkan darah hanya dengan menjentikan jari Zhao Ling. Sementara anak-anak lain dari keluarga Ford semuanya menjadi pucat, dan mata mereka penuh ketakutan, takut dia akan menjadi anak berikutnya. Melihat ekspresi ketakutan para anggota keluarga dan ke-12 pemuda yang tergeletak di tanah, tidak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati, hati Jim yang keras kepala akhirnya hancur. Dia hampir berteriak sekuat tenaga berhenti. Dalam sekejap, Zhao Ling hendak menjentikan cangkir kopi dengan jarinya untuk ke-13 kalinya, tetapi tiba-tiba berhenti. Dia menoleh dan bertanya dengan ringan, apa? Patriark Jim akhirnya bersedia mengatakannya? Berdebar. Jim sepertinya telah kehabisan tenaga terakhirnya, dan dia pingsan dan langsung duduk di tanah. Dia mengangkat kepalanya dengan lemah, menatap Zhao Ling dengan wajah frustrasi, dan berkata dengan sedih, ya, saya berkata, saya akan menjelaskan semuanya. Keluarga kami memang menjual ramuan penguat, dan semua ramuan itu dibuat langsung dari pabriknya. Di sana apakah orang-orang kita ada di pabrik-pabrik itu? Zhao Ling menyela, tentu saja seseorang akan menginterogasi Anda di masa depan. Saya tidak tertarik dengan detail ini. Sekarang saya hanya ingin tahu, siapa yang memanipulasi keluarga Ford Anda di belakang layar? Tidak tahu. Tidak tahu? Zhao Ling mengerutkan kening. Jim tiba-tiba ketakutan dan gemetar. Saya benar-benar tidak tahu. Tuan Zhao Ling, Anda harus percaya kepada saya. Orang itu tidak pernah muncul. Dia selalu mengirim orang untuk menghubungi kami secara diam-diam. Dan setiap kali dia mengirim seseorang ke hubungi kami, setiap orang berbeda. Terlihat bahwa dia sangat berhati-hati dan tidak akan memberitahu kami identitasnya sama sekali. Apalagi seharusnya ada beberapa bidak catur seperti keluarga Ford kami di dunia seperti kita. Ramuan penguat? Tapi aku yakin mereka juga tidak tahu identitas orang rahasia itu. Kamu bisa yakin bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Suara Roh Kudus tiba-tiba terdengar di hatiku. Mata Zhao Ling menyipit. Tampaknya orang di belakangnya benar-benar tersembunyi. Bahkan keluarga Ford tidak mengetahuinya. Dia berpikir sejenak dan bertanya, dia bahkan tidak muncul.
Dia jelas-jelas memperlakukanmu sebagai pion yang bisa ditinggalkan kapan saja. Kenapa kamu masih melakukan sesuatu untuknya? Karena dia bilang dia bisa memberi kita ramuan penguat jenis baru agar anak-anak keluarga kita bisa berevolusi lagi dan punya kekuatan lebih besar lagi. Apakah ini formula yang dicuri Jennifer darimu? Ya, itu dia. Jim mengangguk tetapi dia tidak memberi kami kunci, kata Sandy. Kami hanya dapat membantunya melakukan sesuatu. Ketika kami mengumpulkan cukup kredit, dia akan memberi kami kunci, kata Sandy. Kali ini, perkataan kedua orang itu membuat semua orang di sekitar mereka membelalak. Ramuan penguat baru? Bisakah manusia berevolusi lagi? Semua orang tersentuh oleh pesan ini. Di dunia ini, hanya jika Anda memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain, Anda dapat melakukan lebih baik dari orang lain. Di masa depan, ramuan penguat akan tersedia untuk semua orang. Tetapi jika seseorang dapat diperkuat untuk kedua kalinya, niscaya mereka akan memiliki keunggulan dibandingkan yang lain, yang membuat semua orang sulit untuk tidak tergoda. Zhao Ling memandang semua orang dengan setengah tersenyum semuanya. Jika saya jadi Anda, saya tidak akan menerima ide ramuan penguat baru ini. Karena formula ramuan ini tidak sempurna. Ini seperti obat bagi manusia. Dan akan menyebabkan kecanduan yang ekstrim, pada akhirnya akan menyebabkan kematian dalam kesakitan. Tentu saja, ini hanyalah salah satu efek sampingnya. Jadi demi hidup Anda sendiri, sebaiknya jangan membuat keputusan sembarangan. Ini tidak mungkin. Jim, tiba-tiba berteriak, orang itu pernah mengirim seseorang untuk menunjukkan kepada kami kemanjuran ramuan penguat baru. Salah satu anak kami diperkuat oleh ramuan ini. Benarkah? Coba ku tebak. Apakah muridmu yang ditingkatkan pada akhirnya dibawa pergi? Zhao Ling menggosok tangannya dan bertanya sambil tersenyum. Bagaimana kamu tahu? Mata Jim membelalak karena terkejut. Pihak lain mengatakan bahwa ramuan penguat baru tidak dapat dibocorkan untuk saat ini, jadi muridnya harus kembali ke organisasi bersamanya. Datang di masa depan. Zhao Ling melambaikan tangannya, ini konyol. Pihak lain bahkan memberimu formulanya. Jadi mengapa mereka peduli dengan muridmu? Kecuali obatnya memiliki efek samping, mereka takut kamu akan mengetahuinya. Jadi mereka mengambil kembali murid itu. Saya rasa Anda tidak akan pernah melihatnya lagi. Ingin bertemu dengannya lagi. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Meskipun pihak lain memberi kita rumusnya, itu dalam bentuk kode. Tanpa kunci kode, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memahami maknanya. Jim masih tidak mempercayainya. Tidak ada yang memahaminya? Zhao Ling menunjuk ke hidungnya, lalu menurutmu dari mana aku tahu formula itu ada? Jim menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, ini berbeda. Lagi pula, hanya ada satu Zhao Ling di dunia ini. Hanya karena Anda bisa membacanya, bukan berarti orang lain juga bisa. Zhao Ling tercengang dan benar-benar kewalahan dengan alasan kuat ini. Sampai batas tertentu, ini bisa dianggap sebagai sanjungan bagiku. Tapi kenapa aku selalu merasa tidak bisa tertawa atau menangis? Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya. Untuk pertama kalinya, dia terdiam setelah dibela secara lisan. Lupakan saja. Karena kamu tidak percaya, aku tidak perlu menjelaskannya dengan jelas kepadamu. Sekarang aku akan bertanya lagi padamu. Pertanyaan. Sejauh yang saya tahu, Anda sepertinya menyewa pembunuh untuk membunuh Presiden Federasi Kilo, kan? Apakah ini ide Anda sendiri? Atau ini instruksi dari orang di baliknya? Apa? Membunuh Presiden Federasi Kilo? Semua orang membuka mulut karena terkejut. Keluarga Ford pasti terlalu berani. Sepertinya aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Jim tersenyum pahit dan berkata, membunuh Kilo menjadi perhatian orang itu. Tentu saja, kita tidak tahu apa tujuannya. Mungkin dia adalah orang berpangkat tinggi di pemerintahan federal bumi yang ingin membunuh Kilo dan menggantikannya. Dia. Zhao Ling berpikir dalam benaknya bahwa tebakan Jim tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Bagaimanapun, semua yang terjadi sekarang hanya dapat dilakukan dengan kekuatan yang cukup, dan para pemimpin tertinggi pemerintah federal saat ini sepenuhnya mampu melakukan hal ini. Sayangnya, pihak keluarga Ford belum mengetahui identitas orang di baliknya. Tampaknya kasus ini akan terus diselidiki. Tapi sayangnya saya tidak punya waktu untuk mengurus masalah ini sekarang. Zhao Ling mengusap alisnya. Berita datang dari pangkalan penelitian ilmiah Shengtang bahwa rencana transformasi Mars akhirnya selesai. Menyelidiki para manipulator di balik keluarga Ford memang penting. Tetapi ini jauh lebih penting dibandingkan melakukan terraforming di Mars. Bagaimanapun, yang pertama hanyalah kontradiksi internal manusia. Dengan kemampuan Zhao Ling, dia yakin bisa mengendalikan situasi secara keseluruhan dan tidak akan menyebabkan terlalu banyak kerugian pada dunia manusia. Namun transformasi Mars berbeda. Hal ini terkait dengan kehidupan dan kematian seluruh umat manusia di masa depan. Jika Mars tidak berhasil diubah dalam waktu dan manusia tidak dapat berimigrasi ke sana, menghadapi Raja Titan yang sangat kuat, itu akan benar-benar menjadi bencana. Sepertinya masalah ini harus diserahkan kepada orang lain untuk diselidiki. Saat ini, ponsel Carlos berdering, dia mengangkatnya, mendengarkan beberapa kata, dan tiba-tiba berjalan menuju Zhao Ling. Ada apa? Nomor telepon siapa?
Zhao Ling bertanya dengan aneh. Presiden Federal, Kilo, dia bilang ada sesuatu yang ingin dia tanyakan padamu. Untuk apa dia ingin menemuiku? Zhao Ling mengangkat telepon dengan terkejut. Hei, apakah itu Presiden Kilo? Haha, ini seharusnya menjadi percakapan pertama kita, kan? Halo, Tuan Zhao Ling, suatu kehormatan bisa berbicara dengan Anda. Suara laki-laki yang mantap dan kental terdengar dari telepon seluler. Haha, Presiden Kilo sangat sopan. Saya ingin tahu apa yang Anda inginkan dari saya? Terjadi keheningan di telepon beberapa saat, lalu Kilo berkata dengan suara yang dalam. Tuan Zhao Ling, saya dengar Anda telah menangkap orang yang menjual ramuan penguat di pasar gelap di Amerika Utara. Apakah Presiden Kilo mendapat banyak informasi? Zhao Ling tersenyum ringan dan berkata ya, saya memang menangkap seseorang. Anda harus tahu keluarga Ford. Mereka melakukannya, tetapi mereka hanyalah bidak. Ada peluang besar di balik layar. Sayang sekali saya belum memeriksanya itu belum. Tiba. Kekuatan yang terlibat dalam masalah ini tidak terbatas di Amerika Utara. Sejauh yang saya tahu, ada pasar gelap di seluruh dunia yang menjual obat-obatan penguat. Jadi saya ingin meminta Tuan Zhao Ling untuk menyerahkan semua anggota keluarga Ford. Dan informasi kasus. Berikan kepada saya dan saya akan mengatur orang untuk menyelidikinya. Bagaimanapun, pemerintah Federasi Bumi memiliki yurisdiksi atas semua negara, jadi sangat mudah untuk menyelidikinya. Selain itu, obat-obatan penguat dijual secara pribadi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari pemerintah federal dan kelalaian kami. Jadi saya ingin meminta Tuan Zhao Ling memberi kami kesempatan untuk memperbaiki kesalahan ini. Setelah Jiluo selesai berbicara, dia terdiam, menunggu jawaban Zhao Ling. Zhao Ling mengerucutkan bibirnya dan berkata dalam benaknya Roh Kudus, apa pendapatmu tentang masalah ini? Saya pikir pantas untuk menyerahkannya kepada pemerintah federal. Seperti yang dikatakan Kilo, mereka memiliki yurisdiksi atas semua negara di dunia dan sangat cocok untuk menyelidiki kasus transnasional berskala besar ini. Selain itu, bukankah Anda akan melakukannya? Terraform Mars? Bukankah ini hanya akan menunda kasus ini? Roh Kudus berpikir sejenak dan melanjutkan selain itu. Saya merasa dengan status dan kekuatan Anda saat ini, jika Anda menangani kasus ini secara pribadi, beberapa orang mungkin terlalu takut untuk muncul. Tetapi jika diserahkan kepada orang lain, hanya mereka yang berada dalam kegelapan berani untuk keluar dan bertindak. Apakah mereka ingin menghancurkan bukti atau mendapatkan keuntungan yang lebih besar? Selama Anda mengirim orang untuk mengamati dalam kegelapan, mereka pasti akan mendapatkan sesuatu. Itu benar. Hanya dengan membuat orang-orang itu bergerak, kekurangannya akan terungkap. Zhao Ling menyetujui hal ini, jadi dia berkata Presiden Kilo, saya menyetujui permintaan Anda. Kebetulan saya memiliki hal yang sangat penting untuk ditangani baru-baru ini, jadi saya serahkan kasus ini kepada Anda. Kalau begitu terima kasih, Tuan Zhao Ling. Kilo merenung sejenak dan bertanya ngomong-ngomong, Tuan Zhao Ling, Anda mengatakan ada sesuatu yang penting. Apakah itu untuk mengubah Mars? Saya mendengar bahwa pangkalan penelitian ilmiah Shengtang sudah menyusun rencana selesai. Zhao Ling tersenyum dan berkata haha, ya, ini untuk mengubah Mars. Lagi pula, tidak ada orang lain yang bisa melakukan hal semacam ini, hanya saya sendiri yang bisa melakukannya. Oh, terima kasih atas kerja keras Anda, Tuan Zhao Ling. Tanpa Anda, kami manusia akan benar-benar hancur. Kilo menghela nafas dan berkata, tapi perjalanan Anda ke Mars kali ini mungkin akan memakan waktu beberapa bulan atau bahkan 1 tahun, kan? Hati Zhao Ling tergerak dan dia tiba-tiba tersenyum lagi pula. Saya khawatir ini akan memakan waktu 2 atau 3 tahun. Bagaimanapun, mengubah Mars bukanlah membangun rumah di bumi. Bahkan dengan kemampuan saya, itu tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Saat dia berbicara, dia sengaja meninggikan suaranya agar semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Dia percaya bahwa setelah hari ini, kata-kata tersebut akan menjangkau seluruh dunia. Tujuan dari ini sebenarnya adalah untuk memberitahu mereka yang bersembunyi di dalam rahasia kamu bisa melompat keluar selama periode ini dan membuat masalah sebanyak yang kamu mau. Lagi pula, aku tidak akan bisa mengendalikanmu dalam 2 atau 3 tahun. Ini untuk memancing ular keluar dari lubangnya dan melumpuhkan musuh. Begitu kata-kata ini menyebar, pasti ada yang melompat keluar. Zhao Ling melirik semua orang, dan kemudian melanjutkan berbicara melalui telepon seluler ngomong-ngomong, Presiden Kilo, saya pikir selain menyelidiki ramuan penguat, Anda juga harus memobilisasi berbagai negara untuk membuat beberapa persiapan awal untuk berimigrasi ke Mars. Saya berharap setelah transformasi Mars selesai, manusia di bumi dapat segera mulai berimigrasi. Lagi pula, kita tidak tahu kapan Raja Titan akan bangun, jadi kita harus berpacu dengan waktu. Saya mengerti, saya akan segera memulai masalah ini. Jawab Kilo. Oke, ayo kita lakukan. Dalam 2 hari ke depan, saya akan meminta Carlos memilah informasi kasus dan mengirimkannya kepada Anda. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi. Orang di belakang keluarga Ford ingin membunuh Anda. Saya harap hati-hati. Oke, terima kasih Tuan Zhao Ling atas pengingatnya.
Zhao Ling menutup telepon, mengembalikannya ke Carlos, dan berkata, kamu baru saja mendengar percakapan antara Kilo dan aku, kan? Aku serahkan sisanya padamu. Carlos mengangguk dimengerti. Saya akan menyelesaikan semuanya di sini sesegera mungkin. Dan kemudian mengirimkan anggota keluarga Ford dan informasi kasus ke markas besar pemerintah federal bumi. Oke, aku pergi dulu. Aku serahkan tempat ini padamu. Kamu juga bisa menghubungi orang-orang ini. Lagi pula, mau tidak mau kamu harus berurusan dengan orang-orang ini saat mengelola Amerika Utara di masa depan. Ya, Tuan Zhao Ling, saya mengerti. Zhao Ling menatap semua orang dengan tenang dan langsung menghilang. Hei, kamu mau kemana? Mata semua orang membelalak. Mereka telah mengamati Zhao Ling, tetapi mereka tidak menyadari bagaimana Zhao Ling pergi. Hahaha, kamu tidak perlu melihat lagi. Tuan Zhao Ling ingin bekerja untuk seluruh umat manusia dan sudah pergi. Oh, terima kasih atas kerja keras Anda, Tuan Zhao Ling. Ya, saya sangat ingin membantu Tuan Zhao Ling, tetapi sayang sekali saya tidak memiliki kemampuan sama sekali. Semua orang menggelengkan kepala dan menghela nafas, lalu mulai mengobrol dengan Carlos. Mereka tahu bahwa mulai hari ini, Carlos akan dicap sebagai Zhao Ling, jadi sikap mereka terhadap Carlos juga harus berubah. Adapun Jim dan anggota keluarga Ford lainnya, tidak ada yang mau memperhatikan mereka saat ini. Di kamar tidur sebuah villa di kota Chang'an, Tiongkok, musik lembut dan menenangkan diputar dari speaker. Qin Inshui, dengan perut buncit, sedang bersandar di tempat tidur dengan mata tertutup untuk bersantai. Angin sepal-sepal bertiup masuk, membuat orang merasa sangat nyaman. Pada saat ini, bayangan gelap melintas di jendela, dan sosok Zhao Ling muncul di kamar tidur. Kembali, Qin Inshui perlahan membuka matanya dan berkata dengan lembut. Baiklah, aku kembali. Zhao Ling mengangguk dan pergi tidur, sambil menggendong Qin Inshui. Qin Inshui menggerakkan tubuhnya untuk membuat dirinya lebih nyaman dalam pelukan Zhao Ling. Apakah kamu tidak berurusan dengan hal-hal di Amerika Utara? Mengapa kamu kembali begitu cepat? Haha, aku merindukanmu. Zhao Ling memeluk Qin Inshui lebih erat. Kali ini aku pergi ke Mars di dunia paralel, mungkin perlu beberapa bulan untuk kembali. Meskipun dia memberitahu Presiden Federasi Kilo bahwa akan memakan waktu 2 atau 3 tahun ketika dia berada di Amerika Utara, dia hanya memberitahu orang-orang yang tertarik bahwa dia dapat melakukan perjalanan bolak-balik antara dua alam semesta kapan saja selama Roh Kudus ada. Di sana, Qin Inshui mengeluarkan USB flash drive dari laci meja samping tempat tidur dan menyerahkannya kepada Zhao Ling. Ini seluruh rencana transformasi Mars. Coba lihat. Anda dapat melihatnya kapan saja, jangan khawatir. Zhao Ling mengambil USB flash drive dan memindainya dengan energi penciptaannya, lalu langsung menyerap USB flash drive tersebut menjadi energi dan menyalinnya saat digunakan nanti. Qin Inshui menggerakkan tubuhnya dan bertanya, apakah ada yang perlu Anda jelaskan selama ini? Zhao Ling menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sudah menjelaskan semuanya. Istriku sayang, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu, kamu hanya perlu tinggal di rumah dengan tenang, atau keluar jalan-jalan jika tidak ada pekerjaan. Apakah kamu tidak akan menyelidiki orang-orang di belakang keluarga Ford? Apakah kamu ingin aku membantumu menemukan seseorang untuk melakukannya? Tidak, saya telah menyerahkan masalah ini kepada pemerintah federal. Dan saya juga telah memberitahu Zhong Zheng untuk diam-diam mengawasi pemerintah federal dan pergerakan di seluruh dunia untuk melihat siapa yang akan keluar. Zhao Ling dengan lembut membelai perut Qin Inshui dan berkata sambil tersenyum, bagaimanapun, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun selama periode ini. Selama kamu merawat tubuhmu dengan baik dan menunggu putrimu lahir, aku tidak tega membiarkanmu mengkhawatirkan hal itu. Itu terlalu membosankan. Kamu bahkan tidak mengizinkan aku melakukan pekerjaan itu. Apa kamu benar-benar ingin aku menjadi ibu rumah tangga? Qin Inshui cemberut kesal, menepis tangan Zhao Ling, menyentuh perutnya dan berkata, Putri, lihat, ayahmu sebenarnya ingin membesarkan ibumu seperti anak babi. Ini keterlaluan. Aku akan menunggumu nanti. Lahir, tapi kamu harus membalaskan dendam ibumu, tahu? Hei, putriku sedang mencium ayahku, jadi kamu tidak akan peduli padaku, kan, putriku? Kata Zhao Ling sambil cemberut dan mencium perut Qin Inshui. Aku benci itu. Qin Inshui berkata dengan wajah merah, tapi sejujurnya, tinggal di rumah terlalu membosankan. Mengapa aku tidak pergi ke Mars bersamamu kali ini? Aku ingin melihatmu mengubah Mars dengan milikku sendiri mata. Bisakah kamu pergi juga? Zhao Ling sedikit mengernyit dan berkata dengan cemas, lingkungan di Mars tidak lebih baik dari di bumi. Saya khawatir tubuhmu tidak akan mampu menanggungnya. Apa yang kamu takutkan? Di Mars di alam semesta paralel. Bukankah ada Guanjiang Manor milik Yang Jian? Saya akan tinggal di sana. Ada sistem simulasi lingkungan lengkap di sana yang dapat mensimulasikan lingkungan yang paling cocok untuk tempat tinggal manusia. Saya pasti akan melakukannya tinggal di sana. Tidak masalah, dan Anda benar-benar berpikir bahwa saya adalah wanita hamil biasa. Dengan peningkatan fisik saya, bahkan jika saya hamil, saya 10 kali lebih kuat dari manusia biasa. Jadi pasti tidak akan ada masalah. Kalau begitu, baiklah,
Ayo pergi bersama. Karena Roh Kudus ada di sini, kamu bisa kembali kapan saja kamu mau. Zhao Ling mengangguk dan mencium perut Qin Yinxue lagi. Hei, putriku, pergilah bersama ibumu untuk melihat ayahmu mengubah Mars. Tidak semua orang bisa melihat ini. Aduh, putriku menendangku. Qin Yinxue tiba-tiba berseru. Sepertinya dia juga ingin pergi ke Mars untuk melihat Mars. Oke, ayo segera pergi. Qin Yinxue berkata dengan marah. Oh, apa yang kamu lakukan? Kamu sangat cemas, kamu harus mengambil beberapa koper dan pakaian, kan? Haha, apa yang kamu lakukan dengan barang-barang itu? Dengan suamimu di sini, apapun yang kamu inginkan tidak dapat dilakukan kapanpun. Roh Kudus, ayo pergi. Zhao Ling tertawa. Dan Roh Kudus segera berubah menjadi cahaya putih dan keluar dari antara alisnya, langsung membentuk pusaran spasial di depannya. Saat berikutnya, pusaran luar angkasa menghilang dan seluruh ruangan menjadi sunyi. Mars adalah planet keempat di tata surya dari dalam keluar. Jari-jarinya hanya setengah dari bumi, masanya sekitar 1/9 dari bumi, dan gravitasinya 2/5 dari bumi. Permukaan Mars memiliki atmosfer yang tipis, sejumlah besar es di kutub, dan beberapa daerah dataran rendah yang hangat bahkan memiliki air cair. Beberapa ilmuwan berspekulasi bahwa ketika Mars pertama kali lahir miliaran tahun yang lalu, lingkungan ekologinya sangat mirip dengan bumi. Mars juga memiliki lautan luas dan atmosfer yang padat secara bertahap menjadi seperti sekarang. Beberapa ilmuwan bahkan berspekulasi bahwa Mars mungkin pernah melahirkan bentuk kehidupan sederhana pada zaman dahulu. Oleh karena itu, Mars menjadi planet yang paling cocok untuk bertransformasi di antara 8 planet di tata surya. Alam semesta paralel, Mars, di Guangjiangkou Manor, pusaran luar angkasa muncul dari udara tipis, dan kemudian Zhao Ling berjalan keluar dengan Qin Yinxue di pelukannya. Oke, turunkan aku. Qin Yinxue melepaskan pelukan Zhao Ling dan melihat sekeliling. Apakah ini Guangjiangkou Manor? Benar. Selanjutnya, kamu bisa menyaksikan perubahan Mars di sini. Hehe. Aku seharusnya menjadi satu-satunya manusia yang menyaksikan transformasimu di Mars. Ini juga seharusnya membuatku terkenal dalam sejarah. Benar, istriku juga akan menjadi selebriti sejarah mulai sekarang, kata Zhao Ling sambil tersenyum. Benar. Qin Yinxue mengangkat dagunya dengan bangga ngomong-ngomong. Kamu akan mulai dari mana? Tentu saja Mars harus terlebih dahulu membentuk atmosfer yang cukup dan lautan yang luas, sehingga Mars dapat memiliki lingkungan dasar yang cocok untuk kehidupan. Namun sebelum itu, saya harus mencari cara untuk mengubah gravitasi Mars menjadi hampir sama dengan bumi. Zhao Ling berkata sambil berpikir. Atmosfer terserap ke permukaan planet oleh gravitasi. Jika gravitasi tidak mencukupi, atmosfer akan lepas keluar angkasa. Jadi mengubah gravitasi di sini adalah langkah pertama yang perlu diambil Zhao Ling. Mengubah gravitasi sebuah planet? Qin Yinxue diam-diam berkata. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Apa yang akan kamu lakukan? Pada saat ini, pusaran luar angkasa yang diubah oleh Roh Kudus menutup dan berubah menjadi kura-kura kecil yang melayang di depan kedua orang itu. Dia mengangkat kepala kecilnya dan berkata, "Hei, masalah ini mudah diselesaikan. Saya merancang gravitasi sistem simulasi. Ini terdiri dari 360 simulator gravitasi. Selama Zhao Ling membuat simulator ini dan menempatkannya secara merata di lapisan Mars, mereka dapat mensimulasikan gravitasi bumi setelah memulainya." Qin Yinxue menyentuh kepala kecil Roh Kudus. Hehe, Roh Kudus sangat kuat. Dia bahkan dapat merancang simulator gravitasi. Benar? Jangan lihat siapa aku. Roh Kudus mengangkat kepalanya dengan arogan. Berhentilah bersikap jahat. Ayo kita mulai secepatnya. Yinxue, kamu tetap di Manor, Roh Kudus dan aku akan pergi bekerja dulu. Oke, pergilah. Hehe, saya akan mengubah turbulensi luar angkasa di sekitar Manor dan membuatnya transparan, sehingga Anda bisa melihat pemandangan Mars di luar Manor. Saat Roh Kudus berbicara, tiba-tiba berubah menjadi kabut putih, menyelimuti Zhao Ling di dalamnya. Kemudian mereka berdua terbang, melewati turbulensi ruang angkasa, dan tiba di permukaan Mars. Turbulensi ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya yang menyelimuti bagian luar Manor mulai berangsur-angsur menjadi transparan di bawah kendali Roh Kudus, dan akhirnya menghilang sama sekali, seolah-olah Manor tersebut sepenuhnya terekspos ke Mars. Berdiri di atas sebidang pasir merah, Zhao Ling menarik napas dalam-dalam. Mari kita mulai langkah pertama. Pertama buat simulator gravitasi. Dia mengangkat tangannya saat berbicara, dan sepotong energi manufaktur tiba-tiba melonjak, menutupi tanah dengan radius lebih dari 100 meter. Saat cahaya biru berkedip, bagian-bagian logam khusus muncul satu demi satu. Bagian-bagian ini bergabung satu sama lain untuk membentuk struktur yang sangat kompleks. Zhao Ling terus membuat bagian-bagian simulator gravitasi sesuai dengan model yang dirancang oleh Roh Kudus dalam kristal energi asli. Secara bertahap, bola hitam besar dengan diameter tidak kurang dari 100 meter perlahan muncul di depannya. Saya melihat bahwa struktur bola ini sangat halus, dan berbagai lampu elektronik menyala di dalamnya. Pada saat yang sama muncul, gaya gravitasi samar mulai memancar ke sekeliling. Ini adalah simulator gravitasi yang dirancang oleh Roh Kudus. Tetapi karena belum sepenuhnya dihidupkan,
Ia hanya memancarkan sedikit gravitasi. Seiring berjalannya waktu, setiap komponen di dalam bola hitam secara bertahap ditingkatkan, dan berbagai detail struktural dengan cepat mendekati kesempurnaan. Setelah sekitar 1 jam, seluruh simulator gravitasi selesai. Zhao Ling memandangi bola hitam besar dengan kilau logam dengan kagum Roh Kudus. Ujilah dan lihat cara kerjanya. Oke, tunggu. Roh Kudus terbang, dan cahaya putih mulai bersinar di tubuh kecilnya. Sepertinya sedang berkomunikasi dengan bola hitam dalam beberapa cara. Berdengung, tiba-tiba, terdengar suara mendengung, dan bola hitam itu bergetar secara keseluruhan. Kemudian, lapisan cahaya kuning terpancar dari permukaan hitam bola tersebut. Sinar cahaya kuning ini dengan cepat menyebar ke segala arah, menjadi semakin terang, dan akhirnya menghilang sepenuhnya ketika jaraknya 100 meter dari bola hitam. Namun, Zhao Ling langsung merasakan seluruh tubuhnya tenggelam, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang tiba-tiba menimpanya. Haha, sudah selesai. Zhao Ling menyeringai. Tampaknya desain Roh Kudus sangat berhasil. Namun, satu simulator gravitasi saja tidak cukup. Dalam desain Roh Kudus, 360 simulator gravitasi tersebut harus terkubur secara merata di dalam tanah dan kemudian berinteraksi satu sama lain untuk menciptakan medan gaya yang sangat besar. Ubah gravitasi Mars menjadi kekuatan bumi. Hahaha, aku sangat jenius, aku bahkan bisa memikirkan metode seperti itu. Roh Kudus tiba-tiba terbang di langit dengan penuh semangat cepat. Zhao Ling, cepat buat simulator gravitasi lainnya. Saya tidak sabar untuk melihat pencapaian luar biasa ini. Oke, ayo mulai. Zhao Ling juga sangat bersemangat dan segera melepaskan energi penciptaannya lagi dan mulai meniru simulator gravitasi. Karena ini pertama kalinya membuatnya, butuh waktu lama, hampir 1 jam. Tetapi sekarang lebih mudah menggunakan yang ini sebagai sampel untuk disalin. Zhao Ling dapat menyalinnya dengan sempurna dalam waktu hampir 10 menit 1. Seiring berjalannya waktu, saya melihat bola hitam besar yang persis sama, muncul di tanah dan tersusun rapi. Setelah sekitar 2,5 hari, semua 360 simulator gravitasi diproduksi. Bahkan sebelum dimulai, gaya gravitasi samar yang dipancarkan oleh simulator ini telah membentuk medan gaya, mengubah intensitas gravitasi dalam radius 100 km. Hahaha Roh Kudus, beritahu saya lokasi distribusi simulator yang kamu hitung, dan kita akan memulai instalasinya. Zhao Ling tertawa keras dan mendekati bola hitam. Dengan kedua tangannya, dia tiba-tiba mengangkat bola besar dengan diameter tidak kurang dari 100 meter. Kemudian gelombang energi manufaktur menutupinya, dan gelombang besar tiba-tiba muncul. Retakan besar itu tampak seperti jurang tak berujung. Ayo pergi, teriaknya, dan segera mengangkat bola hitam itu dan bergegas menuju celah. Mengikuti bimbingan Roh Kudus, Zhao Ling mengebor jauh ke dalam tanah. Setelah beberapa saat, dia akhirnya tiba di lokasi yang dihitung dan menempatkan bola hitam di sini. Dalam desain Roh Kudus, simulator gravitasi terbuat dari paduan super, yaitu jenis paduan khusus yang ditemukan oleh raksasa batu yang dapat menahan materi gelap dan tahan korosi, sehingga meskipun ditempatkan di bawah tanah selama puluhan juta tahun, tidak akan rusak. Selanjutnya, Zhao Ling mengikuti contoh yang sama dan menempatkan simulator gravitasi lainnya di berbagai tempat di Mars. Ketika semuanya sudah diatur, dia kembali ke Guanjiangkou Manor. Saat ini, di halaman rumput Manor, Qin Insue mengenakan kacamata hitam, berbaring di kursi goyang, berjemur di bawah sinar matahari dengan nyaman. Tentu saja, semua ini dibuat oleh Zhao Ling dalam 2 hari terakhir untuk kesenangan istrinya. Haha, Insue, aku kembali. Zhao Ling dan Roh Kudus jatuh dari langit dan mendarat di tanah. Qin Insue berdiri, melepas kacamata hitamnya dan bertanya dengan gembira, bagaimana kabarmu? Apakah kamu sudah selesai? Ya, semuanya sudah berakhir. Sekarang selama semua simulator gravitasi dimulai, intensitas gravitasi seluruh Mars akan segera berubah. Hehe, bagus, cepat mulai. Aku tidak sabar untuk menyaksikan pemandangan ajaib ini. Roh Kudus, aku serahkan sisanya padamu. Oke. Roh Kudus terbang ke udara, dan tubuh kecilnya bersinar dengan cahaya putih lagi. Tiba-tiba, gelombang informasi yang tak terlihat dengan cepat menyebar ke segala arah. Fluktuasi informasi ini tidak terlihat dan tidak berkualitas, dengan mudah menembus lapisan, meluas jauh ke dalam tanah, dan akhirnya terhubung ke 360 simulator gravitasi. Tiba-tiba, semua simulator gravitasi bergetar dan memancarkan cahaya kuning. Dan kemudian 360 sinar gravitasi mulai menyebar dengan cepat di sekelilingnya. Ketika 360 medan gaya ini membentang ratusan kilometer dan bertemu di dalam tanah, mereka segera bergabung dan terjalin satu sama lain, lalu bergabung membentuk medan gaya yang sangat besar. Medan gaya ini tiba-tiba menyebar, langsung menutupi seluruh Mars. Di Guanjiangkou Manor, Zhao Ling dan Qin Insue berdiri berdampingan. Ketika medan kekuatan besar terpancar, mereka berdua merasakan tubuh mereka tenggelam pada saat yang sama, dan cahaya asli mereka menghilang seketika. Benar-benar sukses?
Qin Yinsue berseru kaget. Dia sangat merasakan bahwa gaya yang dibutuhkan untuk berjalan di tanah saat ini sama persis dengan gaya di bumi. Sayang, kamu luar biasa. Qin Yinsue melompat dengan penuh semangat, menggantung langsung di leher Zhao Ling, lalu mencium Zhao Ling dengan bibir merahnya. Keduanya berciuman hingga gelap, dan mereka tidak berhenti hingga hampir kehabisan napas. Qin Yinsue bertanya dengan wajah memerah, suamiku, kamu luar biasa. Apa yang harus kamu lakukan selanjutnya? Tidur dengan istrimu. Aku benci itu. Dia hamil. Kenapa kita tidak melakukan hal seperti ini? Untuk berjaga-jaga. Zhao Ling mengedipkan matanya, terbatuk dan berkata, sayang, kamu salah paham, saya hanya ingin istirahat. Lagi pula, menggunakan energi penciptaan selama 2 hari berturut-turut menghabiskan banyak energi. Saya perlu tidur yang nyenyak malam ini untuk memulihkan diri. Teruskan kerja bagusmu besok. Qin Yinsue langsung malu saat mendengar ini. Sial, ternyata aku salah paham. Bagaimana aku bisa terus memikirkan hal seperti itu? Zhao Ling tersenyum licik, hei, tidak apa-apa, istriku, meskipun kamu menginginkannya lagi, bersabarlah dulu. Saat putrimu lahir, suamiku berjanji bahwa kamu tidak akan bisa bangun dari tempat tidur selama 3 hari. Hari? Oh, benci, siapa yang menginginkannya? Dasar hantu sialan, orang-orang akan salah paham. Kenapa kamu tidak begitu saja memaafkan? Qin Yinsue sangat tidak puas dan memukul dada Zhao Ling dengan tinju kecilnya. Hahaha, kita adalah pasangan tua. Kenapa kamu begitu malu? Ayo tidur. Zhao Ling tertawa dan menggendong Qin Yinsue, berbalik dan masuk ke dalam rumah. Setelah keheningan malam, Zhao Ling meninggalkan istana lagi keesokan paginya, bersiap untuk memulai langkah perencanaan berikutnya untuk meningkatkan ketebalan atmosfer dan menciptakan lautan luas. Faktanya, atmosfer dan lautan setara dengan AC atau termostat di planet ini. Perbedaan suhu siang dan malam di Mars sangat besar, bahkan mencapai ratusan derajat. Pasalnya, ketebalan atmosfer dan lautan tidak mencukupi. Laut mempunyai kapasitas panas yang sangat besar sehingga mampu menampung lebih banyak panas dibandingkan daratan dan atmosfer. Ketika lingkungan di planet ini menjadi dingin, lautan dapat melepaskan panas keluar untuk memastikan suhu di planet ini tidak turun terlalu rendah. Ketika lingkungan planet memanas, lautan dapat menyerap panas untuk memastikan suhu planet tidak naik terlalu tinggi, yang berperan dalam menjaga suhu planet tetap konstan. Meskipun kapasitas panas atmosfer jauh lebih rendah daripada lautan, namun gas rumah kaca di dalamnya dapat menyerap radiasi matahari yang dipantulkan dari permukaan tanah dan memantulkan kembali radiasi yang diserap tersebut kembali ke permukaan tanah. Ini seperti rumah kaca, yang dapat memerangkap panas yang seharusnya dilepaskan, yang tentunya akan meningkatkan suhu di dalam. Selama bertahun-tahun, suhu bumi terus meningkat yang diakibatkan oleh emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar. Saat ini, hal tersebut telah menjadi permasalahan utama dalam pengelolaan lingkungan hidup di bumi. Namun, meskipun gas rumah kaca telah menjadi momok utama di bumi, di Mars saat ini, gas rumah kaca hanya dapat memberikan manfaat biasanya di dalamnya. Di bumi, gas rumah kaca utama di atmosfer adalah karbon dioksida, tetapi di Mars, ketika Zhao Ling membangun atmosfer pada tahap awal, dia tidak akan memilih karbon dioksida, karena secara relatif, efek rumah kaca dari karbon dioksida sebenarnya bukanlah yang utama. Terkuat. Dalam rencana transformasi Mars, para ilmuwan memberi Zhao Ling gas rumah kaca yang lebih baik, yaitu karbon tetrafluorida. Karbon tetrafluorida sangat stabil dan dapat bertahan di atmosfer untuk waktu yang lama. Koefisien efek rumah kacanya 6.500 kali lipat dari karbon dioksida, yang merupakan angka yang cukup besar. Hanya efek rumah kaca yang kuat dari karbon tetrafluorida yang dapat membantu Zhao Ling meningkatkan suhu Mars dalam waktu singkat. Tentu saja, karbon tetrafluorida berbahaya bagi kehidupan. Jadi setelah menyelesaikan pembangunan atmosfer dan menaikkan suhu Mars, Zhao Ling akan menemukan cara untuk mengganti karbon tetrafluorida di atmosfer dengan oksigen, karbon dioksida, DLL, tapi itu masalah masa depan. Mars juga mempunyai atmosfer, namun ketebalannya hanya 1% dari bumi, dan ini masih jauh dari cukup. Rencana para ilmuwan adalah membangun beberapa pabrik kimia di Mars khusus untuk memproduksi karbon tetrafluorida, dan kemudian membuang semuanya ke atmosfer. Suhu rata-rata Mars saat ini sekitar minus 63 derajat Celcius, sedangkan suhu rata-rata di seluruh dunia di bumi sekitar 14 derajat Celcius, dengan selisih 77 derajat Celcius. Setelah dihitung, jika total emisi seluruh peralatan kimia bisa mencapai 1000 ton karbon tetrafluorida per jam, maka dibutuhkan waktu sekitar 85 tahun untuk menaikkan suhu rata-rata Mars ke suhu bumi. Tentu saja, ini hanya sebuah contoh. Dengan kemampuan Zhao Ling saat ini, dia dapat memproduksi peralatan kimia dalam jumlah besar untuk meningkatkan emisi karbon tetrafluorida hingga 100.000 ton per jam, yang dapat mempersingkat waktu menjadi 10 bulan, bahkan lebih singkat. Zhao Lingsu berdiri di udara dan bertanya dalam hatinya, Roh Kudus. Dapatkah peralatan kimia yang Anda rancang memenuhi persyaratan emisi kami? HMPH, kamu benar-benar berani meragukanku?
Ini adalah perangkat yang aku rancang setelah 1 malam dan ratusan miliar perhitungan. Ya Tuhan, suatu malam. Model yang aku rancang sebelumnya paling banyak hanya 2 atau 3 jam. Kapan apakah kamu sudah menghabiskan waktu semalaman? Roh Kudus meraung dengan marah. Aku sangat benci kalau aku membicarakan hal ini. Kamu merasa sangat nyaman tadi malam dan tidur nyenyak dengan istrimu dalam pelukanmu, tetapi aku bekerja dengan bodoh sepanjang malam. Meski begitu, kamu masih meragukanku. Itu sungguh konyol. Sangat tidak berperasaan. Oke, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak mempertanyakan kemampuanmu. Zhao Ling meminta maaf tanpa daya. Sayangnya, dia tidak bisa menahannya, biarkan dia memeluknya. Aku terlalu malas untuk mempedulikanmu, ayo cepat mulai. Kata Roh Kudus tidak puas. Oke, lihat aku. Zhao Ling menarik napas dalam-dalam, dan energi asli melonjak keluar dari kristal energi asli, langsung menutupi tanah di bawahnya. Saat lampu biru menyala, serangkaian peralatan diproduksi secara bertahap. Peralatan ini termasuk kipas pengangkut cairan, kompresor, pompa listrik, peralatan pemisahan, reaktor, DLL. Yang diperlukan untuk membuat karbon tetrafluorida. Di dataran terpencil, rangkaian peralatan dan jaringan pipa saling bersilangan, membentuk sistem peralatan yang sangat besar. Dalam produksi bahan kimia apapun, semua aspek harus dipertimbangkan. Misalnya konsumsi energi, efisiensi produksi produk, keamanan proses produksi, dan lain-lain. Semua hal ini harus diperhatikan dan disempurnakan untuk memastikan tidak ada yang salah. Untungnya, setelah beberapa kali peningkatan, kemampuan perhitungan dan deduksi Roh Kudus telah meningkat puluhan ribu kali lipat. Jika tidak, perhitungan sebanyak itu, bahkan dengan kemampuan sebelumnya, tidak akan pernah selesai dalam semalam. Mengenai masalah energi peralatan kimia, Roh Kudus menggunakan reaktor nuklir mikro untuk menyelesaikan masalah tersebut. Reaktor nuklir mikro yang digunakan di sini didasarkan pada reaktor pada baju besi Iron Man. Tetapi Roh Kudus telah melakukan perbaikan, dan kekuatannya telah ditingkatkan ribuan kali, yang benar-benar cukup untuk penggunaan seluruh sistem peralatan. Mengenai efisiensi produksi karbon tetrafluorida, tidak ada masalah. Roh Kudus telah mempertimbangkan semua detailnya saat merancang peralatan. Terdapat kontrol program cerdas yang tetap di antara perangkat ini untuk meminimalkan kerugian internal, dan program cerdas jelas lebih baik daripada ketidakpastian tenaga kerja jauh lebih rendah, sehingga Anda dapat yakin dengan kualitas karbon tetrafluorida di lokasi produksi. Terakhir, mari kita bahas masalah keselamatan dalam proses produksi. Beberapa orang mungkin berkata, di Mars yang terpencil ini, tidak ada manusia dan kehidupan, jadi keselamatan apa yang kita pedulikan? Ini salah. Keselamatan tidak hanya mengacu pada kerugian bagi manusia, tetapi juga mempertimbangkan stabilitas operasional dan tingkat kegagalan peralatan. Misalnya, jika peralatan tiba-tiba meledak karena suatu alasan, bukankah Zhao Asahi perlu melakukan ulang diproduksi? Itu hanya membuang-buang waktu saja. Waktu berlalu menit demi menit, dan sekitar 10 jam berlalu sebelum Zhao Ling akhirnya menyelesaikan pembuatan peralatan kimia pertama ini. Hei, ayo kita coba efeknya dulu. Zhao Ling segera melayang turun dan datang ke gudang pasokan bahan baku, siap untuk menguji sistem peralatan produksi karbon tetrafluorida ini. Apakah sudah sesempurna yang diharapkan? Dia melambaikan tangannya, dan aliran energi manufaktur mengalir ke gudang pasokan bahan mentah, menciptakan bahan mentah yang dibutuhkan untuk memproduksi karbon tetrafluorida. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan industri karbon tetrafluorida umumnya adalah fluor dan diklorodifluorometan. Setelah mengisi gudang pasokan bahan mentah, Zhao Ling segera menutup pintu. Baiklah, Roh Kudus, mulai program cerdas peralatan tersebut. Dimengerti. Roh Kudus hanya menjawab, dan segera menembakkan cahaya putih dan menyuntikannya ke dalam sistem peralatan. Tiba-tiba, terdengar suara mendengung, dan semua peralatan mulai beroperasi. Bahan mentah dalam jumlah besar diurai dan kemudian mengalami reaksi kimia di dalam reaktor. Proses ini memakan waktu sekitar 10 menit, karbon tetrafluorida yang dihasilkan akan dibuang ke atmosfer melalui pipa emisi. Zhao Ling menunggu dengan sabar, dan segera setelah 10 menit berlalu, dia melihat 3 aliran udara transparan tiba-tiba muncul dari 3 cerobong asap besar yang didirikan di tengah peralatan. Meskipun karbon tetrafluorida berbentuk gas transparan, tidak berwarna dan tidak berbau dalam kondisi normal dan tidak dapat dilihat secara normal, karbon tetrafluorida yang dipancarkan sangat banyak sehingga ketika naik, sulit untuk melihatnya. Rasanya seperti gelombang panas menyebar ke udara. Selesai? Haha. Zhao Ling tertawa gembira. Sekarang sistem peralatan produksi karbon tetrafluorida pertama telah diproduksi, yang tersisa hanyalah menyalinnya. Menurut desain Sheng Sheng, kapasitas produksi sistem peralatan tersebut dapat mencapai 1000 ton karbon tetrafluorida per jam, dan Zhao Ling berencana memproduksi 100 set sistem peralatan tersebut, sehingga kapasitas produksi dapat mencapai 100.000 ton per jam. Faktanya, Zhao Ling awalnya ingin membuat beberapa sistem peralatan lagi,
seperti ribuan atau bahkan puluhan ribu sistem peralatan. Dengan cara ini, akan membutuhkan waktu lebih sedikit untuk menyelesaikan transformasi atmosfer. Namun setelah memikirkannya dengan hati-hati, Zhao Ling melepaskan ide yang tidak realistis ini. Karena pertama-tama, waktu adalah masalah. Setelah Zhao Ling selesai memproduksi semua peralatan, dia harus menyelesaikan masalah lautan. Di mana waktu yang terbuang di sini, gunakan bahan mentah produksi untuk menyediakan bahan mentah untuk peralatan tersebut. Kedua, bahan mentah yang dibutuhkan untuk memproduksi karbon tetrafluorida juga merupakan masalah besar. Bayangkan saja, satu set sistem peralatan bisa menghasilkan 1000 ton karbon tetrafluorida setiap jamnya. Jadi dengan memperhitungkan kerugian selama proses produksi, limbah industri yang dihasilkan, DLL, bahan baku yang dibutuhkan minimal 1000 ton. Sekitar 1500 ton. Satu sistem membutuhkan begitu banyak bahan mentah, dan 100 sistem membutuhkan 150.000 ton. Jika puluhan ribu sistem peralatan ingin dibangun, bukankah dibutuhkan 15 juta ton? Yang lebih penting adalah 15 juta ton hanyalah bahan mentah yang dibutuhkan dalam 1 jam. Dan peralatan ini perlu beroperasi terus-menerus selama 24 jam sehari. Su tidak dapat memproduksinya meskipun dia kelelahan. Zhao Ling telah memikirkan cara untuk menangani sejumlah besar bahan mentah yang dibutuhkan. Dia berencana untuk membangun robot rekayasa dalam jumlah besar. Kecuali sejumlah kecil robot rekayasa yang akan digunakan untuk memelihara sistem peralatan, sebagian besar robot lainnya akan digunakan untuk menambang biji di berbagai tempat di Mars. Sistem peralatan yang dirancang oleh Sheng Sheng juga memiliki peralatan produksi bahan mentah. Selama robot rekayasa menambang biji, ia dapat menggunakan peralatan tersebut untuk mengolahnya menjadi bahan mentah, dan kemudian menggunakannya untuk menghasilkan karbon tetrafluorida. Kekhawatiran Suke akan berkurang. Jadi selanjutnya, Zhao Ling mulai memproduksi robot rekayasa yang sesuai dengan sistem peralatan. 5 jam berlalu, dan robot rekayasa serta kendaraan rekayasa cerdas melaju ke berbagai tempat di Mars untuk menambang biji menemukan deposit mineral sendiri. Setelah 15 jam kerja keras, Zhao Ling akhirnya menyelesaikan jalur produksi pertama karbon tetrafluorida. Selanjutnya, dia perlu menyalin 100 set jalur produksi ini, termasuk robot rekayasa, dan menempatkannya di rata-rata di berbagai tempat. Menyalin jauh lebih mudah daripada membuat, tetapi juga memerlukan waktu 5 jam untuk menyalin 1 set, jadi 100 set sama dengan 500 jam, yang setara dengan sekitar 20 hari. Jika Anda menambahkan waktu untuk makan dan tidur, Zhao Ling membutuhkan waktu sebulan untuk menyelesaikan pembuatan 100 set peralatan produksi. Jalannya panjang dan panjang. Zhao Ling menengadah ke langit dan menghela nafas, lalu mulai membuat peralatan tanpa henti. Zhao Ling menghabiskan bulan berikutnya dengan sibuk. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di bidang manufaktur peralatan setiap hari, dan tentu saja dia makan dan tidur dengan Qin Yin Sui. Untungnya, dengan ditemani Qin Yin Sui, dia tidak merasa kesepian. Jika dia benar-benar harus berada di sini sendirian, dia mungkin akan menjadi gila. Sebulan kemudian, semua peralatan akhirnya selesai dibuat. Saat ini, 100 set sistem peralatan telah mulai bekerja di seluruh Mars, dan aliran karbon tetrafluorida mulai dibuang ke langit dan bumi. Dengan persepsi sensitif Zhao Ling, dia dapat dengan mudah merasakan bahwa atmosfer di Mars semakin menebal setiap hari, dan dia yakin atmosfer tersebut akan menyusul bumi dalam beberapa bulan. Setelah menyelesaikan masalah atmosfer, Zhao Ling akhirnya mulai berpikir tentang lautan. Terdapat sejumlah besar es padat di kutub utara dan selatan Mars. Menurut perhitungan para ilmuwan, jika semua es di kutub utara dan selatan mencair, sejumlah besar air dapat menutupi seluruh Mars hingga kedalaman 11 meter. Ini mengacu pada jumlah total es di Mars yang tertutup. Cara Zhao Ling menciptakan lautan adalah dengan menemukan cara untuk mencairkan es di kutub utara dan selatan. Tentu saja, dia tidak perlu mencairkan seluruh es. Dia masih perlu menyisakan lahan yang cukup bagi manusia untuk hidup dan bertahan hidup. Faktanya, ketika atmosfer menebal dan menimbulkan efek rumah kaca yang cukup untuk menaikkan suhu seluruh Mars, es di kutub perlahan akan mencair dan membentuk lautan. Namun, waktu yang dibutuhkan terlalu lama, dan Zhao Ling tidak tahu. Saatnya menunggu. Jadi dia secara pribadi harus pergi ke kutub utara dan selatan untuk mencari cara mempercepat pencairan es. Pagi itu, setelah meninggalkan Guangjiangkou Manor, Zhao Ling terbang ke kutub selatan Mars dengan kecepatan kilat. Kutub selatan Mars juga tertutup es dalam jumlah besar. Sejauh mata memandang, hamparan putihnya sangat luas, dan suhu di sekitarnya bahkan sangat dingin hingga menusuk tulang. Sebenarnya tidak hanya ada es air padat di sini, tetapi juga beberapa karbon dioksida padat, yang biasa disebut es kering. Namun jumlah es keringnya jauh lebih sedikit dibandingkan es air. Secara proporsional, jumlah es kering hanya menyumbang sekitar 15% dari lapisan es. Selain itu, karbon dioksida berbentuk gas pada suhu kamar, dan es kering padat yang dihasilkannya memiliki titik didih yang jauh lebih rendah daripada es air padat. Mulai mencairkan es di kutub, es kering harus menjadi yang pertama untuk bereaksi. Jika seluruh es kering ini disublimasikan menjadi karbon dioksida,
Jumlahnya yang sangat besar juga akan mempercepat pembentukan atmosfer dan memperluas efek rumah kaca, sehingga suhu rata-rata Mars akan naik dalam waktu yang lebih singkat. Namun, seperti kata pepatah, es setinggi 3 kaki tidak membeku dalam sehari. Dan itu tidak sesederhana mencoba mempercepat pencairan es di Kutub Utara dan Antartika. Proses pencairan es menjadi air sebenarnya menyerap panas. Jadi secara teoritis, selama Zhaoling dapat memberikan panas yang cukup, es di Kutub Utara dan Antartika dapat mencair secepat mungkin. Jika masalah ini ditimpakan pada orang lain, mereka mungkin tidak berdaya. Tetapi Zhaoling sudah memikirkan apa yang harus dilakukan. Metodenya sebenarnya adalah dengan membangun reaktor nuklir skala besar dalam jumlah besar untuk menyediakan energi panas dalam jumlah besar untuk lapisan es, sehingga lapisan es dapat menyerap dan mencair. Namun, hal ini melibatkan banyak masalah, seperti keselamatan reaktor nuklir. Kebocoran radiasi dari reaksi nuklir sangatlah berbahaya, belum lagi banyaknya reaktor nuklir. Jika semua kebocoran terjadi, itu akan menjadi bencana bahkan jika Zhaoling benar-benar berhasil menciptakan atmosfer dan lautan di Mars, yaitu nuklir radiasi yang terkandung di dalamnya kemungkinan besar tidak bisa lagi dihuni oleh manusia. Oleh karena itu, kebocoran nuklir harus dicegah. Dengan cara ini, reaktor nuklir tidak boleh terkubur di dalam es, karena begitu menyerap panas dan mencair, es akan berubah, seperti pergerakan lempeng benua yang mudah menimbulkan getaran sehingga mudah menimbulkan getaran. Merusak reaktor nuklir. Menanggapi masalah ini, Zhaoling berencana memasang sistem anti-gravitasi pada reaktor nuklirnya agar reaktor nuklir selalu dapat mengapung tidak lebih dari 1 meter di atas es. Dengan cara ini, ketika lapisan es mencair dan menyusut, reaktor nuklir juga dapat turun, selalu berjarak tidak lebih dari 1 meter dari lapisan es, memberikan panas ke lapisan es dalam jarak dekat tanpa rusak oleh getaran es. Lapisan. Kebocoran nuklir dapat dihindari. Tentu saja, reaktor nuklir ini perlu dikendalikan oleh klon Roh Kudus. Jika tidak ada yang bisa menjamin apakah kecelakaan akan terjadi jika dibiarkan. Zhaoling tidak berani menganggap enteng radiasi nuklir. Sejak ditingkatkan menjadi energi asli manufaktur biru, dan kemudian terus diperkuat selama periode waktu ini, jumlah klon yang dapat dikendalikan oleh Roh Kudus telah mencapai puluhan ribu. Dengan kata lain, Zhaoling sekarang dapat membangun puluhan ribu reaktor nuklir besar dan menempatkannya di Kutub Utara dan Selatan untuk mencairkan es. Puluhan ribu reaktor nuklir mungkin tampak banyak, namun dibandingkan dengan jutaan meter es di Kutub Utara dan Selatan, jumlah tersebut tampaknya terlalu sedikit.